AST 1941 King Sui berdiri di jantung badai. Meskipun King Sui masih muda, dia berpengalaman dalam pertempuran. Dengan teknik penglihatan surgawinya, dia pasti bisa menyerang musuhnya secara terus-menerus dan mudah. Dia bisa melakukannya tanpa gerakan khusus. Pertama, dia harus mengalahkan target sambil memiliki kekuatan yang lebih kuat. Selain itu, dia harus terus menyerang sebelum target mencoba berdiri teguh. Selanjutnya, dia harus menginterupsi origin key target dan menjaganya di bawah level performa optimal target. Targetnya akan seperti orang yang kehilangan keseimbangan dan tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun meski tidak jatuh. King Sui bisa mencapai itu tanpa teknik penglihatan surgawi juga, tapi dia tidak akan pernah membuatnya terlihat begitu mudah. Bagaimanapun, Master Abadi Serigala Rubah hampir sekuat Kaisar Barbar bahkan jika dia lebih lemah. Dengan bantuan teknik penglihatan surgawi, King Sui bisa mengalahkan lawan sampai mereka kehilangan kemampuan untuk menggunakan ki asal. Oleh karena itu, Master Abadi Serigala Rubah menderita kerugian besar dengan energinya berkurang secara besar-besaran. Setelah bertahan selama 1/4 jam, Master Abadi Serigala Rubah menerima pukulan kuat dari King Sui dan darah mulai mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kamu kalah. King Sui berhenti di sana. Dia tidak ingin mengambil kehidupan yang tidak perlu. Selama itu tidak bertentangan dengan prinsipnya, dia tidak akan membunuh. Aturannya sebagai dokter kekaisaran adalah untuk menyelamatkan nyawa, banyak dari mereka. Aturan itu ada agar dia memiliki rasa kebaikan yang akan bermanfaat baginya. Sementara itu, membunuh seseorang akan menimbulkan rasa kejahatan. Misalnya, seseorang akan menjadi mudah tersinggung dan pemarah setelah membunuh banyak orang. Dia akan berubah menjadi pembunuh gila atau bahkan memiliki obsesi dengan kondisi parah. Master Abadi Foxwolf tercengang dan tertekan. Dia dipukuli dengan paksa tanpa kesempatan untuk melawan, meskipun dia masih penuh kekuatan. Karena itu, dia merasakan siksaan yang hebat. Master Abadi Serigala Rubah bukanlah Fan Xikong, dia memiliki sepasang mata jahat. Dia mengakui bahwa lawannya jauh di depannya dalam kekuatan dan mampu mendorongnya ke sudut. Karena itu, dia merasa acuh tak acuh dan menghela nafas panjang, mengetahui bahwa dia baru saja kehilangan kesempatan di kekaisaran Konfusianisme besar. Makhluk mengerikan yang hanya ditemukan sekali di bulan biru, aku ingin tahu siapa yang mengajari makhluk sepertimu. Saya tidak dapat menemukan deskripsi yang lebih baik untuk Anda, Tuan Abadi Serigala Rubah tiba-tiba muncul lebih kecil setelah mengucapkan pernyataan itu. Saat dia berjalan menuruni tangga, dia membungkuk kepada leluhur tua dari klan Xia, Tuan, kamu terlihat lebih baik sekarang, kamu pasti akan menang. King Sui tercengang, dia tidak berharap Guru Abadi Serigala Rubah menjadi murid leluhur tua. Meskipun dia tidak menyukai Master Abadi Serigala Rubah, dia tidak dapat menyangkal kejujuran dan hati terbuka orang ini. Si Kong Fan merasa jauh lebih baik sekarang. Bahkan Master Abadi Serigala Rubah tidak bisa menyerang balik, jadi kekalahannya dibenarkan. Begitulah manusia berperilaku, Si Kong Fan tidak merasa terganggu sama sekali sekarang, dia bahkan berharap seseorang yang lebih kuat dikalahkan untuk menenangkan perasaannya. Meskipun tidak merasa tertekan lagi, Si Kong Fan menatap King Sui dengan matanya yang berapi-api dan cemburu. Kecemburuannya menjadi kekaguman begitu dia menyadari perbedaan besar di antara mereka. Leluhur tua klan Xia tersenyum bahagia. Pemuda ini tidak mengecewakannya, dia tidak bisa mengetahui kekuatan pasti King Sui sampai sekarang. Sebelumnya, dia mengira dia bisa menyelesaikan King Sui hanya dengan satu tangan. Pada usianya, ia kehilangan dorongan untuk melakukannya. Dia sangat memperhatikan potensi dan karakter pemuda ini. Dia memiliki asal surgawi Dao abadi selama bertahun-tahun tetapi belum menemukan orang yang cocok. Ketika dia pertama kali bertemu King Sui, dia bersyukur menemukan pemuda seperti ini sebelum dia meninggal. Klan Xia akan terus berlanjut karena pemuda ini. Beberapa saat kemudian, seorang pria dari klan Xia membawa kursi guru kekaisaran dan seorang pria tua naik, upacara penghormatan master dimulai. Kata orang tua itu. Leluhur tua klan Xia melakukan ini untuk memberitahu semua orang bahwa Pangeran ke-13 adalah murid King Sui. Sesi ini sangat penting untuk masa depan klan Xia dan kekaisaran Konfusianisme besar. Penghormatan, upacara minum teh untuk menghormati master. Bagian ini berjalan dengan lancar, bagaimanapun, Pangeran ke-13 hanya menghormati seorang master. Karenanya, tidak ada yang mencoba mengujinya lagi. King Sui menyesap teh yang diberikan oleh Pangeran ke-13 dan memberikannya kepada orang di sampingnya. Kemudian, dia mengangkat Pangeran ke-13 yang berlutut di depannya. Di masa depan, kamu adalah murid tertuaku. Tepatnya, aku hanya punya satu murid sekarang.
Kerumunan itu terdiam. Tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikan atau membatalkan upacara. Sementara itu, Pangeran ke-13 serius. Dia melihat kekuatan kuat tuannya hari ini, kekuatan absolut. Seorang pria, yang bisa mengalahkan Master Abadi Serigala Rubah sampai dia tidak bisa melawan, cukup baik untuk menjadi tuannya. Setelah upacara, leluhur tua klan Xia bangkit perlahan. Melihat sekeliling, dia berkata, selain gelar Master dari Pangeran ke-13, ada satu pengumuman lagi. Saya berharap semua orang bisa menyaksikan ini. Itu akan datang, penonton tahu persis peristiwa yang terjadi, begitu pula leluhur tua klan Xia. Namun, beberapa hal harus dibicarakan. Hari ini dan seterusnya, Pangeran ke-13 adalah Kaisar Agung Kekaisaran Konfusianisme Besar, leluhur tua berbicara dengan lembut, tetapi setiap kata terdengar keras dan jelas. Itu adalah nada yang tegas dan tak terbantahkan. Ada saat keheningan. Leluhur tua klan Xia mengeluarkan sebuah cincin. Ini adalah cincin kerajaan naga sejati, simbol Kaisar Agung. Itu melambangkan warisan dan juga merupakan artefak surgawi pada saat yang sama. Cincin kerajaan naga sejati mengenali pemiliknya melalui darah dan sangat penting bagi pemiliknya untuk berasal dari garis keturunan klan Xia. Ini adalah trik Kaisar Agung klan Xia yang pertama, tidak ada orang lain yang bisa bermimpi untuk memiliki cincin ini. Itu akan tetap berada di klan Xia tidak peduli siapa yang mencoba merebutnya. Leluhur tua, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu adalah pangeran kecil, dia berdiri dan membungkuk kepada leluhur tua klan Xia. Kamu tidak yakin? Leluhur tua itu berpengalaman. Dia bisa melihat melalui masalah yang jelas seperti ini. Karena mereka semua adalah juniornya, dia tidak bertele-tele dan berkata langsung. Cucu yang hebat tidak mengerti, apa kekuranganku dibandingkan dengan saudara 13, mengapa kita tidak memiliki kesempatan untuk bersaing? Kata pangeran kecil dengan tulus sambil mengangkat kepalanya. Bagaimana Anda ingin bersaing? Kata leluhur tua sambil tersenyum. Sebagai leluhur tua klan Xia, dia senang melihat juniornya bersikap proaktif. Namun, dia tahu hanya pangeran ke-13 yang bisa membalikkan situasi kerajaan Konfusianisme besar. Orang lain mungkin memimpin kekaisaran Konfusianisme besar menuju kehancurannya, sementara kekayaan pangeran ke-13 akan berubah karena King Sui. Leluhur tua, saudara ke-13 tidak akan bertahan selama Kaisar Agung. Mungkin, Anda hanya memandang tinggi Tuan King ini. Pangeran kecil berpikiran jernih, dia sudah memikirkan rencananya sebelumnya. Benar, Tuan King akan memastikan keamanan kekaisaran Konfusianisme besar. Leluhur tua klan Xia punya rencananya sendiri. Meskipun ini terdengar seperti mendorong King Sui ke jantung badai, itu tidak dapat dihindari. Sekarang setelah pangeran kecil mengatakannya, dia menyelamatkan masalah untuk melakukannya. Bagaimana jika seseorang mengalahkan Tuan King, seorang pria tidak akan pernah bisa berenang melawan arus terlepas dari kekuatannya, lanjut pangeran kecil. Ketika seorang pria cukup kuat, kekuatan apapun akan diabaikan. Selain itu, Tuan King adalah tabib ajaib, pengaruhnya luar biasa, kata leluhur tua klan Xia sambil tersenyum. Dia memuji King Sui begitu keras sehingga dia terdengar seperti seorang penjual. Oldisia, kamu membawa adik laki-laki ini begitu tinggi sehingga aku ingin mencoba peruntunganku di sana. Sebuah suara yang dalam dan tulus tiba-tiba terdengar. AST 1942 pemuda disia-siakan tanpa bersikap sombong. Oldisia, kamu membawa adik laki-laki ini begitu tinggi sehingga aku ingin mencoba peruntunganku di sana. Sebuah suara yang dalam dan tulus tiba-tiba terdengar. King Sui mengikuti suara itu dan melihat seorang lelaki tua liar. King Sui tahu siapa dia. Prajurit kuat dari kerajaan Serigala Bulan. Itu sekuat kekaisaran Konfusianisme besar dan tampaknya lebih besar sekarang. Mereka keluar, sekarang semua orang menginginkan bagian dari kerajaan Konfusianisme besar. Leluhur tua tertawa, Salang Feng, pikirkan dengan bijak, kamu adalah pria terhormat. Namun, gelar tidak dihitung hari ini, akan sangat memalukan jika Anda kalah. Petik 2. Seorang pejuang harus siap untuk dikalahkan, tidak apa-apa kalah. Kegagalan tidak menakutkan, kegagalan mungkin bisa mengarah pada terobosan, kata Salang Feng dengan dingin. Salang Feng adalah seorang lansia tetapi dia hanya terlihat sedikit lebih tua dari pria paruh baya normal. Seorang pria seperti ini di benua utama biasanya berada di puncak kultivasinya. Dia hampir tidak akan mencapai terobosan lain bahkan setelah 100 tahun. Oleh karena itu, Salang Feng ingin membuat kemajuan lebih lanjut. Jika dia tetap stagnan, dia mungkin akan tetap konstan selama sisa hidupnya. Leluhur tua klan Xia kembali ke tempat duduknya. Situasinya sesuai dengan harapannya, dia masih merasa bahwa King Sui tidak dapat diprediksi dan misterius. Karena itu, dia merasa bahwa King Sui akan membawa keajaiban.
Ketika dia turun, dia menatap King Sui sambil tersenyum. King Sui melirik lelaki tua itu tanpa berkata-kata, tetapi dia tidak menentangnya. King Sui terkesan oleh lelaki tua itu, semua yang dia lakukan dan sikapnya sangat menghibur. Selain itu, King Sui tahu dia akan membutuhkan bantuan orang tua itu di masa depan. Meskipun lelaki tua itu hanya memiliki beberapa tahun kehidupan, King Sui dapat memperpanjangnya selama beberapa puluh tahun. Ini adalah batasnya, King Sui tidak bisa mengubah takdir seseorang meskipun seni penyembuhannya yang luar biasa. Proses penuaan lelaki tua itu tidak dapat diubah, tetapi dengan seni penyembuhan King Sui, dia dapat membantu lelaki tua itu hidup selama 10 tahun lagi. Itu cukup lama untuk melakukan banyak hal. Bagaimanapun, King Sui enggan tinggal selamanya dan menjadi perisai pelindung kekaisaran Konfusianisme besar. Pangeran ke-13 membutuhkan waktu untuk menjadi kuat, dan dengan kehadiran lelaki tua itu, dia bisa terus menjaga kerajaan Konfusianisme besar dan teman-temannya. Salang Feng berjalan ke arah panggung kerajaan suci. Dia tidak terlalu tinggi hanya dengan perawakan yang sedikit mengesankan yang terasa seperti gunung. Selain itu, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura ganas dan liar. Anak muda, aku tidak akan menahan diri, pedang itu tidak memiliki mata, awas. Kata Salang Feng kepada King Sui dengan nada dingin dan brutal. King Sui mengangguk, ayo. Semangat juang Salang Feng meningkat pesat seperti zat yang tepat. Semangat pertempuran Serigala Bulan. Salang Feng milik keluarga kerajaan Kekaisaran Moonwolf dan memiliki posisi yang sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke acara semacam ini. Para bangsawan kerajaan Serigala Bulan memperoleh warisan dari Kaisar Serigala Bulan. Orang-orang dari klan Sa mempelajari keterampilan pertempuran yang diwarisi dari Kaisar Serigala Bulan, itu adalah warisan keluarga. Hanya satu yang akan membangkitkan darah Kaisar Serigala Bulan dari klan Sa. Jadi, dia mungkin bukan Kaisar Serigala Bulan Agung, tapi dia pasti memiliki warisan kerajaan. Salang Feng adalah orang terkuat di generasinya selain orang yang membangkitkan darah Kaisar Serigala Bulan. Moonwolf Fighting Spirit sangat meningkatkan kekuatannya. Selain itu juga meningkatkan kecepatan, kemampuan menembus pertahanan, dan penglihatan secara besar-besaran. King Sui mengoperasikan keterampilan bertarungnya secara instan dan meningkatkan kekuatannya. Lawannya kuat, dan tanpa Immortal Dao Divine Origin, King Sui tidak akan pernah menang darinya. Pertahanan sebelumnya cukup mengesankan, tetapi King Sui tidak bisa menjamin bahwa itu bisa memblokir serangan lawan. Sekarang, dengan pertahanannya yang ada dan pagoda harta karun nasib surgawi, King Sui yakin bahwa lawan tidak akan pernah bisa menghancurkan pertahanannya sendiri. Pada level Salang Feng saat ini, King Sui tidak terkalahkan. Salang Feng memiliki sekitar 150 juta kekuatan Dao, pagoda harta karun nasib surgawi pari dapat memblokir hingga 200 juta kekuatan Dao, apalagi total kekuatan pertahanannya yang 300 juta kekuatan Dao. King Sui tidak mengeluarkan senjata apapun. Kamu tidak butuh senjata. Salang Feng mengerutkan kening sambil mengajukan pertanyaan dengan pedang di tangan. Senjata Salang Feng adalah pedang ganda, dua pedang pendek yang sederhana dan mematikan. Itu bagus dalam serangan jarak pendek, terutama menakutkan bagi pejuang cepat. Aku akan menggunakannya saat aku membutuhkannya, tidak ada firasat buruk, ayolah. King Sui merasa agak sombong. Namun, King Sui merasa baik-baik saja menghadapi Salang Feng seperti ini. Di kehidupan lampau, ada pepatah, masa muda sia-sia jika tidak bertindak sombong. Meskipun King Sui bukan lagi remaja, dia masih muda. Dalam 10 tahun lagi, dia bahkan tidak akan memiliki keinginan untuk bertindak. Ambil kalau begitu. Salang Feng tampak tenang tetapi dia tahu pemuda ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Keyakinan yang besar datang dari kekuatan seseorang. Oleh karena itu, Salang Feng bertindak lebih hati-hati dan semangat juangnya meningkat. Serigala Bulan menggeram. Salang Feng menggeram keras, tidak menggelegar dan memekakkan telinga, tetapi sangat ajaib sehingga hampir menghentikan waktu. Namun, itu sebenarnya mengganggu energi roh seseorang alih-alih menghentikan waktu. Itu memperlambat respon lawan dan kemudian menghambat penilaiannya. Ini adalah keterampilan pertempuran yang kuat, jika dilakukan dengan baik, itu bisa membunuh target dengan satu pukulan. Plus, Moonwolf Inheritor secara alami cepat, dia bisa menghancurkan target di pertemuan pertama. Prajurit legendaris yang membangkitkan darah Moonwolf Emperor mempraktekkan Moonwolf Grow dengan cukup baik hingga membuat targetnya pusing. Waktu efek tergantung pada kekuatan dan ketahanan target. Itu adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Di medan perang, seseorang bisa terbunuh karena pusing dalam sekejap mata. Setiap prajurit, termasuk prajurit yang melatih tubuh mereka, memiliki konstitusi tubuh yang berbeda. Misalnya,
Meskipun seseorang melatih matanya sehingga dia bisa menahan pedang dan pisau dengan kelopak matanya, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk dadanya. Tidak semua orang memiliki pagoda harta karun nasib surgawi seperti King Sui, item yang memungkinkan penghalang sempurna. Tidak ada yang bisa menyakiti King Sui secara fisik bahkan saat tidur jika pagoda harta karun takdir surgawi tidak rusak. King Sui menggunakan teknik penglihatan surgawi. Dengan demikian, kecepatan lawan berkurang sekaligus. Itu bukan tentang bergantung pada skill tetapi lebih tentang mendapatkan bantuan darinya. King Sui ingin menguasai teknik penglihatan surgawi sehingga dia bisa menerapkannya secara optimal saat dia bertemu dengan pejuang yang cakap. Itu bukan ketergantungan selama itu adalah kemampuan pasifnya. Bahkan untuk Ki Kaisar, King Sui bisa menggunakannya sebagai langkah pembunuh. Teknik seperti ini diterapkan dengan kesadaran terlepas dari kemahirannya, jenis kemampuan yang aktif. Karenanya, dia hanya akan menerapkannya jika diperlukan. King Sui maju dengan tangan kosong dan melakukan tinju Tai Chi. Tepuk. King Sui memukul pergelangan tangan Salang Feng dengan kuda liar yang kusut. Lawan merespon dengan cepat, dia segera memutar pergelangan tangannya dan mengarahkan pedangnya ke tenggorokan King Sui. Tangan lain menyapu ke arah matanya. Tiba-tiba, sejumlah besar darah melintas di mata King Sui. AST 1943 Tuan Tiran Changlan, darah Tuan Tiran, serangan Tuan Tiran. King Sui tidak punya masalah melawan serangan Salang Feng, tapi dia tidak ingin mengungkapkan kekuatan pertahanannya yang kuat secepat ini. Selain itu, dia sudah menunjukkan kecepatannya lebih awal, jadi dia menghindar dengan bergerak cepat seperti tombak runcing. Dengan memutar tubuhnya dan bergerak maju, dia berdiri di belakang Salang Feng dan memberinya tendangan. Tendangan Tail Whip Harimau. King Sui menendang secara naluriah dan merasakan kepuasan yang luar biasa sekaligus. Ada perasaan halus dan mudah seolah-olah dia telah berlatih tendangan ini tanpa henti, dia meluncurkan tendangan tanpa berpikir dua kali. Bang! Salang Feng tidak punya cara untuk menghindarinya, itu adalah tendangan di bagian tubuh yang vital. Salang Feng kuat, tetapi tendangan ekor harimau adalah langkah yang berbahaya. Itu segera melukai organ dalam Salang Feng, darah terlihat menetes di sudut mulutnya. Salang Feng berbalik untuk melihat King Sui. Pemuda ini memberinya lebih banyak tekanan sekarang. Dia pikir King Sui sombong karena tidak menggunakan senjata, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. King Sui sudah terbiasa dengan kekuatannya yang baru ditingkatkan sekarang. Bagaimanapun, penguasaan keterampilan sangat penting. Dengan asumsi keduanya memiliki 1 juta Dao Force, orang yang lebih terampil dapat tampil di tingkat 2 juta Dao Force, sedangkan yang lebih buruk bahkan tidak dapat menggunakan 0,5 juta Dao Force dalam pertempuran yang sebenarnya. Selain itu, sebuah gerakan sangat bergantung pada kekuatan dan kemahirannya. Beberapa gerakan magis digabungkan dengan kekuatan besar dan serangan titik vital. Itu seperti pukulan penyegel hati. Ketika pukulan mengenai bagian khusus, target akan menderita sesak napas. Kerusakannya akan berbeda jika pukulan itu mengenai tempat lain dengan kekuatan yang sama persis. Ini adalah serangan titik vital. Selain itu, sudut dan jarak akan mempengaruhi gaya juga. Ini adalah cara yang lebih sederhana untuk menggambarkannya. Seperti pada beberapa jurus seni bela diri, jurus yang indah akan diisi oleh berbagai elemen untuk memperkuat jurus yang ada. King Sui menggunakannya sebelumnya. Dia baru-baru ini menemukan semacam serangan combo yang tampak seperti beberapa gerakan permainan dari kehidupan masa lalunya. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, prinsip King Sui adalah mengenai target, membuatnya kehilangan keseimbangan, dan kemudian melanjutkan menyerang dengan mengontrol ki target. Ada dua syarat, akan lebih mudah dengan kekuatan yang lebih besar karena target akan mundur dan kehilangan keseimbangan begitu dia melangkah mundur. Kondisi lainnya adalah ketika seseorang lebih lemah, maka akan lebih sulit untuk mengalahkan target dengan serangan combo. Namun, itu tidak terlalu sulit bagi King Sui karena dia menguasai titik akupuntur tubuh, meridian, persendian, tulang, dan pembuluh darah. Dia tahu betul bagian tubuh mana yang rapuh, mudah mati rasa, mampu menunda respons saraf karena rasa sakit yang luar biasa. Oleh karena itu, King Sui dapat memperkaya serangan combo tanpa khawatir situasi akan di luar kendalinya. King Sui memiliki banyak serangan combo, termasuk tinju, telapak tangan, jari, siku, lutut, tendangan, dan senjata. Juga, King Sui merasakan efek kuat dari serangan kombonya. Beberapa serangan bisa membuat musuh kehilangan kesadaran untuk sementara, mati rasa atau terpesona. Setelah itu, King Sui hanya bisa membunuh mereka dengan satu serangan. Namun demikian, King Sui tidak mempraktekkannya sampai sekarang. Kekuatan lawan sebelum ini tidak cukup untuk memaksa King Sui menggunakan serangan combo. Salang Feng menyeka darah yang menetes dari mulutnya. Akhirnya,
dia berkata perlahan, "Saya kalah, terima kasih atas belas kasihan Anda." King Sui memang tidak habis-habisan sebelumnya, jika tidak, dia akan menendang leher lawan dan mematahkannya. King Sui menyeringai tanpa sepatah kata pun, Salang Feng kembali ke kursinya perlahan. Kerumunan tercengang oleh kekuatan menakutkan dari pemuda ini. Salang Feng adalah orang terkuat kedua di generasinya. Meskipun 90% ahli generasi sebelumnya masih hidup dan menjadi kuat, sungguh menakjubkan menyaksikan kegagalan menyedihkan Salang Feng. Leluhur tua klan Xia tersenyum gembira. Aku ingin tahu apakah ada yang akan datang berikutnya, jika tidak ada, maka 13 pangeran akan mengambil alih kerajaan Konfusianisme besar. Saya masih memiliki pasien di Imperial Cuisine Hall, King Sui sebenarnya mendambakan pertarungan sekarang, dia ingin bertarung dengan pejuang yang cakap. Sungguh pahlawan muda, biarkan aku merasakan betapa baiknya dirimu, seorang lelaki tua berbadan tegap naik. Tuan Tiran Changlan, Tuan Tiran dari Kekaisaran Changlan, rumor mengatakan bahwa dia seharusnya mewarisi posisi Kaisar Agung, tetapi dia menolak posisi itu dengan alasan perbaikan. Dia berada di 5 besar di Kekaisaran Changlan. Petik 2. Kali ini, orang itu akan merasakan sesuatu yang nyata. Memang, kekuatan Tiran Tuan Tiran sangat menakutkan, kekuatan itu, tes-tes. King Sui mendengar diskusi itu dan menatap lelaki tua yang berjalan dengan gaya yang megah. Meskipun lelaki tua itu penuh dengan uban, dia memiliki kerutan yang hampir tidak terlihat. Kulitnya yang kecoklatan seperti marmer dan tubuhnya seperti menara baja. Dia menginjak panggung kerajaan suci dengan sedikit suara ketukan. King Sui tiba-tiba tampak serius. Ini adalah orang tua yang kuat, dia sekuat kaisar barbar. Dari lengannya yang panjang, King Sui menyimpulkan bahwa lelaki tua itu menghabiskan sebagian besar latihan seni bela dirinya di lengan. Lengannya sedikit lebih panjang dari biasanya dan jauh lebih besar, setidaknya 2 kali lebih besar dari lengan King Sui. Bahkan di tubuh lelaki tua itu, lengannya terasa agak terlalu tebal. Sudah berabad-abad, Anda adalah pemuda paling baik yang pernah saya temui, satu-satunya, Tuan Tiran itu tersenyum pada King Sui. Orang tua menyanjung saya, selalu ada seseorang yang lebih baik. Ada banyak orang berbakat dan brilian yang tak terhitung jumlahnya di benua utama. Saya hanya beruntung memiliki kesempatan, itu terlalu arogan untuk tak tertandingi, King Sui menggelengkan kepalanya. The Tyrant Lord tercengang, senyum bahagia merayap ke wajahnya. Kerumunan juga terkejut, King Sui telah sombong dan sombong sejak penampilannya, terlalu mencengangkan melihatnya begitu rendah hati sekarang. King Sui punya alasan untuk kesombongannya hari ini. Lagi pula, dia terlalu muda, akan lebih buruk jika dia melakukannya sebaliknya. Hasilnya akan jelek jika tidak ada yang menanggapinya. Memang, itu adalah kondisi yang langka, tetapi King Sui puas dengan kemajuan saat ini. Haha, aku tahu kamu benar-benar tipeku. Setelah pertarungan, mari kita minum bersama tidak peduli siapa yang menang, bagaimana menurutmu? Kata Tuan Tiran dengan gembira. Kehormatanku, King Sui menjawab sambil tersenyum. Baiklah, ayo, jangan menahan. Tubuh Tuan Tiran mengembang dengan ki yang menyegarkan setelah mengatakan itu. Seluruh tubuhnya membesar secara eksternal menjadi raksasa kecil, aura tiraninya sebesar gunung besar. Darah Tuan Tiran, mata King Sui berbinar, kamu juga. Lengan raksasa lelaki tua itu menjadi lebih besar, tinjunya begitu besar dan kemejanya hampir robek oleh lengannya yang membesar. Lengannya seperti pilar logam, memancarkan cahaya merah redup. Bang! Orang tua itu berlari ke arah King Sui dan memberikan pukulan ganda dengan tangannya yang besar. King Sui ingin mengukur kekuatan lelaki tua itu juga, dia menerima serangan itu dan mengulurkan tinjunya tanpa menghindar sedikitpun. Bang! Suara keras dan tumpul sepertinya mengguncang seluruh panggung kerajaan suci. Orang tua itu berdiri diam sementara King Sui mundur beberapa langkah. King Sui lebih lemah dalam hal kekuatan, tapi dia benar-benar bisa menerimanya dengan kekuatan pertahanannya saat ini. Pagoda harta karun pari Heavenly Fate tidak dapat memblokir kekuatan dan hanya menjamin untuk memblokir kerusakan. Oleh karena itu, wajar bagi King Sui untuk diledakkan. King Sui tersenyum lebih lebar, lelaki tua ini adalah senjata pembunuh manusia. Semangat juang King Sui menyala dan itu tercermin di matanya. King Sui tidak tahu bahwa dibandingkan dengan keterkejutannya, keheranan lelaki tua itu bahkan lebih besar. Pemuda ini bisa menahan serangan Raja Tiraninya tanpa terluka, itu tidak terduga. AST 1944 gerakan berturut-turut yang kuat, Istana Abadi berbintang. Kekuatan Tyrant Lord itu hebat, murni, dan dia juga sangat gesit. Inilah yang dia kuasai. Dia mengira King Sui setidaknya akan terluka dari serangan ini.
Dia tidak menyangka bahwa King Sui hanya akan mundur beberapa langkah dengan energi vital dan darahnya utuh tanpa kerusakan besar. King Sui mengedarkan kekuatannya ke puncak. Tanpa senjata apapun, kekuatannya lebih rendah daripada lelaki tua yang dia lawan. Namun, ketika seseorang berada di sekitar levelnya, kekuatan adalah sesuatu yang tidak terlalu menjadi masalah. Bahkan dengan mengatakan itu, pria masih menikmati memiliki kekuatan yang kuat. Itu memberi mereka rasa kepuasan yang lebih besar, mampu menekan dan mengalahkan lawan mereka dengan kekerasan mutlak. Keluarkan senjatamu. Senjataku adalah sepasang sarung tangan ini. Tyrant Lord tidak berniat menyerang segera dan berkata kepada King Sui. Jangan khawatir, aku tidak sombong. Aku akan mengeluarkan senjataku saat aku membutuhkannya. Namun, kamu juga harus berhati-hati. Jangan ragu untuk menyakitiku, berikan kesempatan apapun kepada lawanmu. King Sui tersenyum dan hanya mengatakan apa yang perlu dia sampaikan. Kalau tidak, itu hanya dia yang pamer. Ayo pergi lagi. Tyrant Lord mengangkat tangannya, mempersiapkan dirinya dan menunggu King Sui menyerang. King Sui sedikit menggulung tangannya, mengangkat kakinya. 9 langkah istana. King Sui muncul tepat di depan lelaki tua itu dan meninju. Reaksi Tyrant Lord sama sekali tidak kalah dan dilawan juga. Kali ini, dengan kekuatan yang tampak lebih kuat dari sebelumnya. Tuan Tiran tahu bahwa King Sui tahan terhadap serangan dan dengan demikian berusaha sekuat tenaga, tidak menarik pukulan apapun. Lengannya seperti palu naga api besar, menghantam King Sui dengan keras. Ekspresi King Sui tidak berubah saat dia mendaratkan pukulannya di kepalan tangan lelaki tua itu. Tai Chi memiliki prinsip menggunakan kekuatan lawan dan mengubahnya menjadi milikmu. Sosok King Sui berputar seperti gasing dan lewat dari bawah lengan lelaki tua itu saat dia menurunkan tubuhnya. Saat dia lewat, pukulannya mengarah ke tulang rusuk Tyrant Lord. The Tyrant Lord bereaksi terhadap serangan tiba-tiba dan menarik kembali lengannya untuk melindungi tulang rusuk kirinya. Ledakan. Suara keras dan tertahan terdengar. Sosok King Sui sekali lagi meluncur di belakang Tuan Tiran dan dengan kecepatan kilat, mengenai titik 7 inci di punggung lelaki tua itu, menyebabkan Tuan Tiran bergerak maju dengan goyah. Pada saat inilah sosok King Sui melesat maju sekali lagi. Sementara sosok Tuan Tiran tersandung ke depan, dia juga merasakan bahwa King Sui berlari ke arahnya. Dia bahkan tidak berbalik dan mengirim kedua tangannya memukul mundur dengan cepat seperti dua cambuk. Gerakan mencambuknya berputar saat dia melindungi dirinya di tengah. King Sui tidak mundur dan mengirimkan pukulan lain. Buku jari di jari tengah tangannya yang melengkung telah menyerang dengan keras. Titik akupuntur kuci. King Sui tidak berhenti tetapi tubuh Tyrant Lord telah berhenti sejenak. Lengannya mati rasa dan sakit. Dia tidak dapat memanggil kekuatan apapun. Saat itulah King Sui menyerang punggung Tuan Tiran dengan sikunya, menyebabkan Tuan Tiran menjadi lebih goyah, muncul seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. 9 langkah istana. King Sui menyerang salah satu lengannya untuk menyerang leher Tuan Tiran. Tubuh Tyrant Lord memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat dan King Sui juga menyadari perlawanan Tyrant Lord terhadap serangan fisik. Kekuatannya terletak pada bahwa dia memiliki pertahanan dan serangan yang kuat. Dia adalah kultivator terkuat dari tubuh fisik yang pernah ditemui King Sui. Selain itu, dia bahkan memiliki tingkat ketangkasan yang baik juga. Kultivator biasa bukan tandingannya. Orang ini seperti Tyrannosaurus manusia. Tuan Tyrant sangat sedih sehingga dia merasa ingin muntah darah. Meskipun ketahanan tubuhnya terhadap serangan fisik tidak buruk, lehernya bukanlah tempat yang mudah diserang. Dia secara naluriah memblokir dengan tangannya. Ledakan. Kekuatan King Sui tidak jauh lebih rendah dibandingkan dengan Tyrant Lord sejak awal. Saat dia menyerang sementara Tyrant Lord masih goyah, dia berhasil mengirimnya terbang. Ini bukanlah akhir. Gerakan berturut-turut King Sui tidak akan berhenti sekarang setelah mereka mulai. Tubuhnya terus semakin dekat dengan Tyrant Lord. Tinju meriam. King Sui telah mempelajari lebih mendalam beberapa teknik tinju dari kehidupan sebelumnya. Beberapa teknik tinju dan telapak tangan dari kehidupan sebelumnya juga bisa melepaskan kekuatan sengit dengan kekuatan King Sui saat ini. Ledakan. Pukulan yang mendominasi ini menyebabkan Tyrant Lord diledakkan sekali lagi. King Sui terus mendekat dan kemudian menyerang dengan gaya menendang Tan satu. Suara keras terus bergema di langit. Tuan Tyrant tidak dapat membalas sama sekali dan hanya bisa terus dipukul oleh King Sui seperti karung tinju. King Sui tidak bermaksud membunuh Tuan Tiran. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan hidup sekarang. King Sui memiliki banyak kesempatan untuk menyerang titik mematikan Raja Tyrant atau beberapa titik akupuntur yang akan mematikan sarafnya. Namun, dia telah menghindari mereka. King Sui telah menggunakan segala macam teknik tinju. Seni bela diri Xingyi, Tai Chi, 8 trigram, 8 tinju ekstrim,
gaya menendang Tan, dan banyak lagi. Dia bergerak sulit dipahami, setelah menguasai semua gerakan. Orang-orang di tanah yang menonton semua tercengang. Itu adalah Tuan Tiran Changlan, Dewa kelas 7. Saat ini, King Sui menyadari perbedaan besar antara Dewa kelas 7. Kekuatan 50 juta kekuatan Dao akan berada di grade 7 dari Divine Grade tetapi itu hanya akan menjadi Early Divine Grade. Kekuatan 100 juta kekuatan Dao akan berada di tingkat menengah grade 7 Divine Grade dan hanya mereka yang memiliki kekuatan 500 juta kekuatan Dao yang dianggap telah mencapai fase selanjutnya dari grade 7 Divine Grade. King Sui hanya mengetahui informasi ini karena mereka dijelaskan kepadanya oleh leluhur tua klan Xia. Adapun mereka yang berada di luar level ini, dia tidak yakin. Perbedaan mereka terlalu besar. Karena itu, dia tidak memiliki kontak dengan mereka. 8 ekstrim bersandar di pegunungan. King Sui berlari sekali lagi dan bertabrakan dengan dada Tyrant Lord. Yang terakhir tidak memiliki sarana untuk bertahan dan hanya bisa melakukan pertahanan naluriah. Ledakan. Tubuh Tyrant Lord menempuh jarak yang jauh saat dia menyemburkan darah segar. Setelah Lord Tyrant mendarat, anehnya dia merasa lebih baik. Ada darah beku dan energi vital di seluruh tubuhnya dari serangan King Sui, menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Setelah menyemburkan seteguk darah segar, dia merasa jauh lebih nyaman. Tidak hanya itu, dia juga menyadari bahwa tabrakan ini telah menyebabkan penghalang yang tidak bisa dia tembus menjadi longgar. Ini memberinya kejutan besar dan dia memandang King Sui. Dia kemudian melihat bahwa King Sui tersenyum dan mengangguk padanya. Dia sekarang mengerti bahwa King Sui membantunya. Itu bukan kebetulan. Masuk akal, sekarang dia berpikir lebih dalam tentang ini. Jika King Sui tidak membuat tabrakan terakhir, dia pasti akan terluka. Itu bukan hanya cedera fisik tetapi juga pukulan mental. Namun, dengan tabrakan terakhir itu, tubuh Tyrant Lord terasa jauh lebih baik dan akan dapat pulih setelah beristirahat selama beberapa hari. Itu belum semuanya. Penghalang di depannya juga telah mengendur. Ini memberinya harapan untuk mencapai terobosan. Tuan Tiran tahu seberapa besar perbedaan antara dirinya dan pemuda itu setelah ini dan dia tidak merasa buruk lagi. Dia tersenyum, berkata dengan gembira, "Terima kasih telah bersikap lunak padaku, dan terima kasih telah membantuku. Aku berutang budi padamu." Tuan Tiran membungkuk pada King Sui dan kemudian kembali ke tempat duduknya. Tindakan ini telah membuat banyak orang tercengang. Namun, Tuan Tiran hanya menutup matanya dan beristirahat setelah kembali ke tempat duduknya. Dia sangat bangga dengan statusnya yang tinggi di Kekaisaran Changlan. Sekarang dia telah menutup matanya dan menolak untuk mengatakan sepatah kata pun, tidak ada yang bisa naik dan mengganggunya. King Sui puas saat dia berdiri di panggung kerajaan suci, melihat sekeliling dengan ekspresi santai. Dia kemudian berkata, "Saya akan menunggu selama 15 menit. Saya berharap mereka yang masih memiliki pendapat dapat menyuarakannya sekarang. Setelah waktu berlalu, jika masih ada orang yang tidak tahu lebih baik, saya akan pergi mudah pada mereka." King Sui tampak arogan, tidak peduli dengan orang-orang yang hadir. Namun, setelah mengalahkan sejumlah orang secara berurutan, dia dianggap memiliki semacam status. Meski kata-katanya masih menusuk, banyak orang masih memilih untuk diam. Ada orang-orang dari Kekaisaran Moonwolf dan Kekaisaran Azure Wolf yang telah berdebat denganmu. Biarkan Istana Abadi Berbintang kami mencobanya dengan baik. Jika tidak, perjalanan ini akan sia-sia. Seorang lelaki tua berdiri dan mengumumkan. Monster tua berbintang. Itu monster tua berbintang. Itu benar. Bahkan orang tua ini akan mengambil tindakan. Bukankah ini terlalu rendah dalam hal senioritas? Tapi pemuda ini terlalu arogan. Jika aku monster tua berbintang, aku juga akan keluar. Ada keributan besar di tanah. King Sui mendengar apa yang mereka katakan dan merasa bahwa monster tua berbintang ini bukanlah orang yang sederhana. Dia harus lebih kuat dari Tyrant Lord. 1. Sebuah gaya tertentu seni bela diri Cina yang juga ditemukan sebagai bentuk dalam berbagai gaya seni bela diri. AST 1945 melawan monster tua berbintang. King Sui mengamati lelaki tua ini yang disebut monster tua berbintang. Orang tua itu terlihat sangat kurus dan punggungnya juga sedikit bungkuk. Dia mengenakan jubah yang terlihat standar. Itu abu-abu dan tidak menonjol. Meskipun lelaki tua itu sudah berdiri di panggung kerajaan suci, King Sui masih merasa bahwa lelaki tua itu hanyalah lelaki tua biasa. Istana Abadi Berbintang adalah eksistensi yang setara dengan Kekaisaran Konfusianisme Besar, Kekaisaran Changlan, dan Kekaisaran Serigala Bulan. Kerajaan Konfusianisme Besar terletak di ujung barat sedangkan 3 pengaruh lainnya terletak di 3 arah lainnya dari Kerajaan Konfusianisme Besar. Istana Abadi Berbintang terletak di utara dan merupakan faksi paling misterius dari semuanya.
Itu juga samar-samar tampaknya menjadi yang terkuat dari mereka semua. Anak muda, bagaimana kalau bergabung dengan Istana Abadi Berbintang kami? Anda dapat menyatakan kondisi apapun yang Anda inginkan. Pria tua itu menyeringai dan menatap King Sui, memancarkan aura menakutkan. Bagi King Sui yang menyadari perasaan menakutkan ini berarti orang tua ini benar-benar iblis. Tampaknya gelarnya, The Old Monster Story, bukan hanya untuk pertunjukan. Tidak tertarik, King Sui dengan belak-belakan berkata. Kami memiliki banyak keindahan di Istana Abadi Berbintang kami. Setiap keindahan mereka tidak ada bandingannya. Jika Anda bergabung dengan kami, Anda dapat dengan bebas memilih. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengubahnya sekali sehari. Tidak, itu akan menjadi baik bahkan jika Anda mengganti 10 atau 20 kali sehari. Monster tua berbintang melanjutkan. King Sui mengerutkan kening. Orang tua ini benar-benar sembrono meskipun usianya sudah sangat tua. Yang paling penting, sepertinya dia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Dia berbicara cukup keras dan orang-orang di sekitarnya tampaknya tidak terlalu terkejut. Namun, cukup banyak orang yang mengungkapkan ekspresi kerinduan. Aku ingin tahu apakah kamu sudah bersenang-senang dengan mereka semua. King Sui menyeringai dan membalas. Bagaimana mungkin? Saya sudah bertambah tua dan tidak bisa dibandingkan dengan anak muda. Saya juga tidak punya minat di bidang ini lagi. Old Monster Story berkata dengan serius. Hanya ketika seseorang telah mencapai usianya, mereka dapat secara terbuka menyatakan menjadi tua, tidak dapat melakukannya lagi dan kehilangan minat pada wanita. Orang yang lebih muda tidak akan berani melakukan hal yang sama dan akan mengatakan bahwa mereka bisa mengatasinya, bahkan jika mereka tidak bisa. Bagaimana? Mengapa Anda tidak mempertimbangkan saran saya? Old Monster Story sekali lagi mengungkapkan senyum menakutkan itu. King Sui menggelengkan kepalanya. Aku tidak suka sekte-sekte mesum itu. Mata segitiga menakutkan The Old Monster Story berputar ke belakang. Pemuda ini benar-benar jahat berani menggunakan kata seperti ini. Bagaimana mungkin monster tua berbintang mengatakan hal seperti itu jika bukan karena dia ingin menggoda King Sui untuk bergabung dengan sektenya. Selain itu, dia hanya mengatakan ini karena iseng. Jika King Sui benar-benar ingin bergabung maka dia akan keluar dengan beberapa wanita untuk membungkamnya. Meskipun monster tua berbintang menikmati status tinggi di Istana Abadi Berbintang, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Anak muda, kamu benar-benar ingin mempermainkannya. Mengapa tidak melakukannya dengan cara ini? Pihak yang kalah hari ini tanpa syarat akan menyetujui syarat pihak lain. Bagaimana menurutmu? Mata segitiga Old Monster Story berputar-putar saat dia melihat ke arah King Sui. King Sui menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. Monster tua berbintang mulai menjadi lebih sedih, mata segitiganya tiba-tiba menjadi sangat ganas saat dia memelototi King Sui. Aku pikir kamu punya nyali, tapi sepertinya kamu juga lembut di sana. King Sui tersenyum, punyaku jelas tidak lembut. Namun, sebelumnya, seseorang mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya lagi dan tidak tertarik pada wanita. Jika ada seseorang yang menjadi lunak, itu harus jadilah kamu. Benarkan? Monster tua Story memutar matanya dan berkata, baiklah, aku tidak akan melanjutkan percakapan yang tak terhitung jumlahnya ini lagi. Ayo, mari kita bertanding. Kita akan lihat bagaimana keadaannya setelah seseorang kalah. Aku tidak akan kalah. Kamu bertambah tua, jadi kamu bisa mengambil langkah pertama. King Sui menggerakkan kaki kanannya ke belakang setengah langkah dan memasang pose, seolah-olah dia menerima serangan pihak lain. Monster tua Story tersenyum menakutkan dan kemudian, sosoknya tiba-tiba berlipat ganda menjadi 3. Masing-masing lengannya memiliki ular biru sepanjang 3 kaki dengan garis-garis emas melingkari mereka, berkilauan. Lidah mereka berada di tempat pergelangan tangan Old Monster Story saat mereka menjentikkan lidah merah cerah mereka ke dalam dan keluar. Ular-ular itu hanya sepanjang 3 kaki tetapi lidah mereka sepanjang setengah kaki, tampak sangat aneh. Ular Azure Gold. King Sui tahu tentang mereka. Itu adalah binatang bermutasi dari zaman kuno. Mereka tidak besar tetapi sangat berbisa. Selain itu, tubuh mereka juga sangat tangguh dan mereka sangat lincah. Mereka adalah keberadaan yang sangat berbahaya. Dikatakan bahwa salah satunya bisa membunuh seekor naga. Dalam ingatan King Sui, ular Azure Gold yang bisa membunuh naga panjangnya lebih dari 10 meter dan setebal paha bawah seseorang. Namun, kedua ular ini seharusnya masih kurang dalam budidaya. Mereka yang panjangnya 3 kaki dianggap telah matang. Makhluk kecil ini tidak diragukan lagi kuat dan ganas. King Sui sangat menyukai mereka, tetapi dia harus berhati-hati sekarang. Jika dia tidak hati-hati dan terkena racunnya, dia bisa berubah menjadi patung emas. Seolah-olah dia dilapisi dengan lapisan emas.
Ini juga alasan mengapa nama ular itu memiliki emas di dalamnya. King Sui sekarang menyadari bahwa teknik penglihatan surgawinya benar-benar merupakan teknik pertempuran tingkat surgawi. Ini terutama setelah terobosan baru-baru ini. Hal lain adalah fisiknya sendiri, fisik 9 yang membuatnya kebal terhadap racun. Namun, dia lebih suka tidak mengambil risiko mencoba racun ular Azure Gold ini secara sembarangan. Tarian ular yang kacau. Lengan Old Monster Sterry berayun dengan aneh, menyerang segel satu demi satu dengan kecepatan tinggi. 3 monster tua berbintang langsung menghasilkan segudang bayangan ular. Desis-desis. Suara menusuk tampak seolah-olah mereka akan membuat lubang di langit. King Sui tidak akan pernah berpikir bahwa ular mampu membuat suara keras seperti itu. Segera, King Sui merasakan suara aneh yang melesat ke dalam pikirannya seolah-olah itu adalah suara fisik. Matanya terbuka lebar. Orang tua ini benar-benar kejam. Dia ingin mengubah King Sui menjadi idiot. Pada saat itu, gambar yin yang dalam kesadaran King Sui berputar dengan cepat, meniadakan suara destruktif. Pada saat itu, lapisan hujan lebat turun dari langit. Hujan itu berwarna biru dan sangat cemerlang. Semakin cemerlang warnanya, semakin beracun itu. King Sui memiliki pagoda harta karun pari Heavenly Fate tetapi masih tidak dapat menangkis serangan seperti itu dan akhirnya menjadi rentan terhadap racun yang masuk. Namun, fisik King Sui tahan terhadap racun dan serangan suara tampaknya tidak efektif melawannya juga. Sampai sekarang, King Sui masih tidak tahu jenis suara serangan apa yang dimiliki. Itu seharusnya serangan energi roh. Bagaimanapun, King Sui dapat meniadakan 70% serangan energi roh. Memikirkannya, King Sui juga tidak tahu harus berkata apa. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menderita pemukulan karena kemampuannya untuk menahan rasa sakit dan luka terlalu kuat. Namun, keadaan sekarang berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya ketahanannya terhadap serangan yang kuat, tetapi juga kemampuannya untuk menimbulkan kerusakan. Seperti kata pepatah, jika seseorang ingin mengalahkan orang lain, ia harus terlebih dahulu mampu menahan pukulan. Jika seseorang ingin menjadi seorang kakek, seseorang harus menjadi seorang cucu terlebih dahulu. Di bawah pengaruh teknik penglihatan surgawi, banyak hal di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Bagaimanapun, ilusi tetaplah ilusi. Setelah gambar tidak akan bertahan lama, King Sui mendapatkan kembali ketenangannya dan bergerak ke samping untuk menghindari serangan ular Azure Gold, menyerang dengan telapak tangannya. Tangan penangkap naga. The Old Monster Sterry tidak bergerak selama ini. King Sui tidak tahu apa alasannya. Karena lawan tidak menyerang, King Sui akan memaksanya. Tangan penangkap naga pasti akan mengenai dan tidak bisa dihindari. Itu adalah aspek dominan dari tangan penangkap naga dan King Sui telah bekerja keras, berlatih dengannya. Terlebih lagi, aspek dominasi tangan penangkap naga tidak ada bandingannya. Itu bisa mematahkan skill hebat lawan, seperti menyela teknik Sure Kill Heavenly yang akan segera dilepaskan. Lebih jauh lagi, ada kesempatan tertentu bagi tangan penangkap naga untuk menghancurkan target, baik seluruhnya atau sebagian. Dalam situasi di mana kedua belah pihak memiliki perbedaan drastis dalam kemampuan mereka, itu hanya akan melukai target. Namun, jika lawan berada di sekitar level yang sama, ada kemungkinan mereka dihancurkan sampai mati. Monster tua Sterry ditangkap oleh King Sui sejenak, tetapi dia berhasil keluar segera tanpa terluka. Lagi pula, itu hanya kesempatan tertentu bagi lawan untuk dihancurkan sampai mati dan kesempatan itu sendiri tidak tinggi. Monster tua berbintang memandang King Sui dengan aneh. Dia tidak menyangka pemuda ini akan menangkapnya. Monster tua Sterry unggul dalam kecepatan dan dia merasa seolah-olah itu tidak berguna dimanapun dia bersembunyi. Jika dia tahu bahwa teknik bela diri ini pasti akan berhasil, dia tidak akan menganggapnya aneh. AST 1946 serangan cemerlang, mengagumkan, membentuk perseteruan. Langkah gajah yang perkasa. Sudah sangat lama sejak King Sui melangkah keluar dengan ganas setelah menggunakan tangan penangkap naga. Angin kencang yang bisa dilihat dengan mata telanjang meluas dan pada saat yang sama, King Sui berlari mendekat. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang lelaki tua ini yang telah menyerangnya dengan kejam seolah-olah menginginkan hidupnya sejak awal. Meskipun seseorang harus berjuang habis-habisan untuk mencegah insiden tak terduga terjadi, itu berbeda dengan membunuh. Orang ini adalah salah satu pembunuh paling kejam yang pernah dilihat King Sui sejauh ini. Terhadap orang-orang yang ingin membunuhnya, King Sui tidak akan bersikap lunak terhadap mereka. Dia meningkatkan kecepatannya setinggi mungkin. Setelah menyempurnakan Immortal Dao Divine Origin, dia menjadi jauh lebih kuat dan kecepatannya juga meningkat pesat. Dengan serangan ini, bahkan monster tua Sterry yang berspesialisasi dalam kecepatan bukanlah tandingannya. Pada saat itu, King Sui merasakan perasaan aneh.
Sosok Old Monster Sterry menghilang. Bukan hanya itu, dia juga tiba-tiba muncul di belakang King Sui. King Sui bahkan tidak menoleh saat dia mengirim tinjunya ke arah monster tua berbintang. Ledakan. Namun, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk dari tangannya. Itu menyiksa, seolah-olah masuk jauh ke dalam tulangnya. King Sui tahu bahwa ini tidak baik. Dia terlalu ceroboh dan digigit oleh ular Azure Gold. Meskipun resistensi King Sui terhadap racun dianggap sangat tinggi dan fakta bahwa ular emas Azure berbisa, tubuhnya masih terpengaruh secara serius. Tubuhnya tiba-tiba terasa jauh lebih berat dan pada saat ini, monster tua berbintang mendekat lagi. Anak muda, bagaimana kalau kamu mempertimbangkan kembali kondisiku dari awal? Jika kamu mengikutiku, kamu akan memiliki masa depan yang panjang dan cerah di depanmu. Monster tua Sterry berkata dengan menakutkan. King Sui tersenyum tipis, sejujurnya, saya tidak berpikir bahwa saya akan memiliki masa depan yang cerah jika saya mengikuti Anda. Monster tua Sterry terus memasang senyum menakutkan khasnya dan berkata tanpa tergesa-gesa, orang sepertimu hanya bisa menjadi teman atau musuh. Jika kamu tidak ikut denganku, maka aku hanya bisa memilih untuk menghancurkanmu dengan kejam satu. Tidak mungkin kamu bisa melakukan itu. King Sui menggigil. Orang tua ini bukan gay, kan? Kamu tidak akan memikirkannya lagi. Dua belati hijau mengkilat muncul di tangan Old Monster Sterry. Mereka benar-benar cerah dan berkilau, sampai-sampai membutakan mata. Itu adalah hijau yang menakutkan. Satu, yang sangat brilian, sehingga menarik perhatian banyak orang. Old Monster Sterry kemudian memeluk mereka lebih dekat ke King Sui. Tidak perlu mempertimbangkan, King Sui berkata dengan lugas. Kalau begitu ambillah alam yin yang ini dariku. Tubuh Old Monster Sterry berputar dengan aneh saat dia berlari menuju King Sui dengan ritme yang aneh. Sosoknya sulit dipahami dan sulit ditebak. Ini adalah salah satu skill paling membanggakan dari Old Monster Sterry, Sterry Steps. Tubuh King Sui masih terasa mati rasa, tapi hanya ringan. Meski begitu, itu memiliki efek mematikan dalam pertempuran. Melihat Old Monster Sterry menyerbu, King Sui menggelengkan kepalanya dan perlahan menutup matanya. Dalam pandangan banyak orang, seolah-olah dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu kematian. Ding! Ledakan. King Sui membuka matanya untuk melihat tubuh Old Monster Sterry terbang mundur sambil menyemburkan darah. Gunung Sembilan Benua mengambang tepat sebelum King Sui. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya King Sui benar-benar menggunakan Gunung Sembilan Benua melawan lawan-lawannya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya setelah menyempurnakan asal surgawi Dao abadi. Dia hanya berlatih sebelumnya dan mengetahui kehebatan Gunung Sembilan Benua, kekuatan destruktif dari 1 miliar kekuatan Dao. Monster tua berbintang secara alami tidak mampu menahan kekuatan serangan yang merusak yang berada pada fase terakhir dari kelas 7 dari kelas surgawi. Semua orang terkejut. Apa yang sudah terjadi? Semua orang percaya bahwa King Sui akan mati di tangan monster tua Sterry. Reputasi Old Monster Sterry sangat bagus, menjadi seorang ahli yang telah mendapatkan ketenaran selama beberapa ratus tahun. Namun, dia baru saja dipukuli habis-habisan oleh seorang pemuda. Benda apa yang melayang di sana? Itu terlihat seperti gunung kecil. Kekuatan menyerang yang sangat kuat. Seseorang berseru. Sepertinya itu harta karun. Aku ingin tahu di kelas berapa itu. Untuk dapat melukai monster tua Sterry sampai-sampai tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati, itu pasti harta yang luar biasa. Mungkinkah itu harta tertinggi? Bagaimana bisa begitu mudah untuk mendapatkan harta karun tertinggi? King Sui menyimpan Gunung Sembilan Benua miliknya. Dia telah memurnikan racun ular Azure Gold yang ada di tubuhnya dan berjalan ke monster tua berbintang yang tidak jauh dari panggung kerajaan suci. Kakak kedua, tepat ketika King Sui berjalan di sebelah Old Monster Sterry, sebuah suara marah terdengar. Tidak hanya itu, King Sui juga merasakan niat membunuh yang tajam di belakangnya. Orang tua, kamu berani. Pada saat itu, leluhur tua klan Xia berteriak. Namun, sepertinya sudah terlambat. Meski begitu, King Sui tiba-tiba berbalik, memegang Golden Battle Halberd di tangannya saat dia memeriksa pria tua yang meluncurkan serangan diam-diam. Orang ini memiliki sedikit kemiripan dengan Old Monster Sterry dan juga memegang belati. Namun, itu dalam warna merah darah. Kecepatan lelaki tua ini lebih cepat dan belatinya langsung mengarah ke leher King Sui. Tanpa ragu-ragu, King Sui bergerak ke atas secara horizontal, mengirimkan Golden Battle Halberd-nya menembus dengan dorongan ke belakang. Serangan Paragon. Golden Battle Halberd King Sui berkilauan dalam cahaya keemasan, menyinari King Sui seolah-olah dia adalah dewa pertempuran.
Golden Battle Halberd menabrak tubuh lelaki tua itu seperti sambaran petir emas, menembus tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Tertegun. Segala sesuatu di sekitarnya terhenti tanpa suara. King Sui tidak merasa aneh sama sekali. Paragon Strike adalah kartu truf terbesar yang dimiliki King Sui. Serangan ini memiliki kekuatan menyerang yang menakutkan sebesar 1,2 miliar kekuatan Dao. Itu bisa menghancurkan segalanya menjadi bubuk. Namun, kendali King Sui saat ini atas kekuatannya sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan bocor secara eksplosif. Ini memungkinkan dia untuk menembus lelaki tua itu tanpa menghancurkannya menjadi debu. Apakah mataku mempermainkanku? Setan tua berbintang terbunuh oleh satu serangan. Itulah bintang iblis tua yang sedang kita bicarakan. King Sui menyimpan Golden Battle Halberd-nya dan kemudian berbalik untuk melihat Old Monster Story. Serangan sebelumnya dengan Gunung Sembilan Benua telah menghancurkan organ internalnya. Namun, dua ular Azure Gold masih ada, merayap di sekelilingnya. King Sui mengulurkan tangannya, meraih dua ular Azure Gold, dan melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal sambil menguncinya dengan tungku penyulingan iblisnya. Ini akan mencegah mereka berlarian dan menghindari potensi kecelakaan yang terjadi. Bisakah kita membawa kedua lelaki tua itu bersama kita? Pada saat ini, seorang pria parubaya berkata dengan tatapan sedih. Orang ini berasal dari Istana Abadi Berbintang. Kamu bisa. King Sui perlahan berdiri di samping. Orang-orang dari Istana Abadi Berbintang mengangkat kedua lelaki tua itu dan segera pergi tanpa menyapa orang lain. Semua dari mereka pergi. Perseteruan dengan Istana Abadi Berbintang adalah kesepakatan yang sudah selesai. Namun, King Sui tidak khawatir. Dia akan melakukan perjalanan ke Istana Abadi Berbintang di lain waktu. Dengan kemampuannya saat ini, dia benar-benar tidak peduli dengan pengaruh level mereka. Dia akan menuju domain Laut Bintang 9 Benua atau kedalaman benua Haohan. Jika dia ingin pergi ke dunia 9 benua sejati maka dia harus menyelesaikan masalahnya di sini. Melalui leluhur tua klan Xia, dia sudah mengenal dunia 9 benua sejati. Itu adalah tempat paling makmur, tempat para ahli bela diri berkumpul. Itu adalah puncak dunia 9 benua. Itu adalah tempat yang kacau dengan banyak sekte dan dinasti yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ada orang lain yang memiliki pertanyaan lebih lanjut? King Sui melihat ke bawah. Tidak ada orang lain yang mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada orang lain yang berani menatap mata King Sui. Naik, apa lelucon? Bukankah itu berarti mencari kematian? King Sui juga tahu bahwa inilah hasilnya. Jika dia tidak menunjukkan kehebatan yang bisa mengejutkan mereka, mereka mungkin masih akan terus membuat keributan. Kali ini, leluhur tua klan Xia naik dan meletakkan cincin kerajaan naga sejati pada pangeran ke-13. Setelah mengoleskan setetes darah, aliran True Dragon Royal Qi menyelimutinya. King Sui segera menemukan bahwa kekuatan pangeran ke-13 meningkat dengan cepat dan Royal Qi yang mengintimidasi sedang dipancarkan. Tindakan ini bahkan menyebabkan leluhur tua klan Xia tercengang. Satu istilah di sini kadang-kadang digunakan untuk menyarankan tindakan merendahkan seorang wanita, sehingga King Sui memiliki asosiasi bahwa lelaki tua itu gay. AST 1947 Cincin Kerajaan Naga Sejati, Fisik Kaisar, Yiye Jiange. Cahaya yang dalam dan ganas muncul di tubuh pangeran ke-13 dalam sekejap. Itu adalah warna yang cemerlang dan kekuatan pangeran ke-13 tumbuh pesat pada tingkat yang bisa dilihat bahkan dengan mata telanjang saat Qi ungu tumbuh. Sulit dipercaya. Ini adalah tubuh leluhur tua klan Xia gemetar. King Sui juga terkejut. Meskipun dia tahu bahwa pangeran ke-13 memiliki fisik kaisar seperti kaisar barbar, kekuatannya benar-benar di luar dugaan King Sui. Cincin kerajaan naga sejati telah sepenuhnya membangunkan fisik pangeran ke-13 dan kekuatan garis keturunan darahnya adalah salah satu faktor terpenting. Misalnya, naga adalah naga dan babi adalah babi. Mereka berbeda dari saat mereka dilahirkan. Semua ini dikaitkan dengan garis keturunan darah mereka. Jika ada darah naga yang ditemukan di tubuh babi, maka itu adalah babi naga. Makhluk itu akan sangat kuat. Oleh karena itu, garis keturunan darah yang kuat menentukan sejauh mana kekuatan seseorang. Jika leluhur tua klan Xia tahu bahwa pangeran ke-13 akan mengalami perubahan seperti itu, dia akan memberikan cincin kerajaan naga sejati kepadanya sejak lama. Ini akan memungkinkan pangeran ke-13 untuk berdiri teguh di tempatnya dengan 10 tahun yang dimiliki leluhur tua. Namun, ini bahkan lebih baik. Leluhur tua klan Xia tahu bahwa King Sui luar biasa. Dia tahu bahwa pemuda ini tidak akan menyimpan pikiran buruk apapun tentang kerajaan Konfusianisme besar. Sejujurnya, lelaki tua itu sudah tahu bahwa King Sui tidak akan peduli dengan kekaisaran Konfusianisme besar. Jika King Sui mengetahui pikiran orang tua itu,
dia tidak akan bisa berkata-kata. Bukan masalah apakah King Sui akan merawat kerajaan Konfusianisme besar atau tidak. King Sui tidak pernah berpikir untuk menjadi penguasa kekaisaran. Sebagai perbandingan, dia bersedia menjadi pemimpin sekte. Dia tidak suka perasaan yang diberikan kepadanya dengan menjadi bangsawan. Orang-orang di bawah panggung semuanya adalah orang-orang kelas atas dari generasi ini dan dengan demikian dapat mengetahuinya juga. Beberapa dari mereka bahkan berpikir untuk keluar untuk membunuh Pangeran ke-13. Bagaimanapun, seseorang dengan tubuh kaisar akan menjadi ancaman terbesar di masa depan. Namun, setiap kali mereka melihat King Sui, mereka akan merasa seolah-olah seseorang telah menyiram mereka dengan air dingin. Eksistensi yang bisa langsung membunuh Old Demon Sterry bukanlah eksistensi yang bisa mereka singgung. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menonton sambil diam-diam merencanakan gerakan mereka selanjutnya. Setelah kira-kira waktu untuk dupa terbakar, Qi Ungu menghilang. Saat ini, kekuatan Pangeran ke-13 telah meningkat pesat dan seharusnya mencapai sekitar 100 juta kekuatan Dao. Ini adalah jumlah yang sangat berbahaya. Meskipun yayasan Pangeran ke-13 tidak terlalu stabil saat ini, dia juga memiliki garis darah kaisar. Tidak perlu baginya untuk khawatir tentang ini. Dengan perubahan ini, selain keberadaan King Sui, Pangeran ke-13 berhasil naik ke posisi kaisar besar. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan amnesti besar diberikan di mana-mana. King Sui memperhatikan bahwa terlepas dari apakah itu di zaman kuno atau zaman modern dari kehidupan sebelumnya, atau bahkan di dunia ini, banyak prinsip yang sama. Cara melakukan sesuatu tetap sama juga. Di zaman kuno dunia King Sui sebelumnya, amnesti besar akan diberikan di seluruh dunia dan bahkan para pembunuh akan dibebaskan dari tuduhan mereka. Ini adalah sarana bagi para penguasa untuk menunjukkan perdamaian untuk membawa wilayah mereka di bawah kendali. Itu juga sebuah proklamasi. King Sui, leluhur tua klan Xia, dan Pangeran ke-13 kemudian kembali ke kota dalam. Kami harus berterima kasih kepada King Sui untuk hari ini. Pangeran ke-13 memiliki guru yang baik dan bahkan jika saya meninggal, saya tidak akan menyesal. Kata leluhur tua klan Xia dengan gembira. Tuan, Anda tidak bisa begitu saja mencuci tangan. Meskipun Pangeran ke-13 mungkin adalah murid saya, seperti yang kami katakan saat itu, tidak mungkin bagi saya untuk selalu berada di sisinya. King Sui tersenyum dan berkata, jika Pangeran ke-13 hanyalah muridnya, akan mudah untuk mengaturnya, apakah itu meninggalkannya di aula masakan kekaisaran atau membuatnya tetap di sisinya. Namun, Pangeran ke-13 sekarang menjadi penguasa kekaisaran. Faktanya, Kaisar Agung Kerajaan Konfusianisme Besar. Meskipun dia ingin menjadi kaisar besar, King Sui tidak mungkin tinggal untuk mendukungnya di posisinya. Aku tahu, meskipun 13 telah menjadi sedikit lebih kuat, dia masih memiliki beberapa masalah hanya karena mencoba melindungi dirinya sendiri. Namun, Kekaisaran Konfusianisme Besar memang memiliki sumber dayanya. Keamanannya tidak menjadi masalah. Pria tua itu berkata dengan percaya diri. Tidak apa-apa kalau begitu. Sejujurnya, aku mungkin harus pergi tidak lama kemudian. King Sui tidak merahasiakannya karena dia masih harus meminta orang tua itu untuk membantu dan mengurus Imperial Cuisine Hall setelah kepergiannya. Aku tahu tempat ini tidak akan bisa menahanmu di sini. Kamu milik dunia yang lebih besar. Lanjutkan. Kamu adalah pria muda yang menghargai hubungan. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Aula masakan kekaisaran akan baik-baik saja, kecuali 13 dan aku sama-sama mati. Pria tua itu menyatakan. King Sui merasa sangat senang. Terlepas dari alasannya, lelaki tua yang mengalami semua masalah ini adalah sesuatu yang sulit didapat. Selain Imperial Cuisine Hall, ada juga Istana Raja Laut Matahari Terbenam dan Istana Dragon Wolf. Aku tidak merasa yakin dengan yang lain. Kekuatan 13 saat ini masih belum mencukupi. Aku akan membantunya memperkuat fondasinya sebelum aku pergi. Itu akan memberinya banyak manfaat. Tuan, Anda adalah pilar kekaisaran Konfusianisme besar. Saya masih berharap Anda masih bisa berada di sekitar untuk menekan para di sekitar. King Sui meminta orang tua itu. Aku hanya memiliki kurang dari 5 tahun untuk umurku. Tidak ada orang yang tidak akan mati. Namun, jangan khawatir. Aku akan meminta Wen Jian untuk mengurus ini. Orang tua itu meyakinkan King Sui. Saya punya proposal. Seperti yang Anda tahu, saya seorang dokter. Saya dapat meningkatkan umur Anda. Saya tidak bisa menjamin banyak, tetapi 50 tahun tidak akan menjadi masalah. Jika efeknya bagus, bukan tidak mungkin untuk bangun, sampai 100 tahun. Tanya Tuan Tua Wen Jian juga. Saya harap kalian berdua, yang memiliki banyak pengalaman, bisa ada. Jika nyaman, bantu saya untuk memberi bimbingan teman saya.
King Sui menyarankan. Pada saat ini, Wen Jian masuk dan berkata, terkejut. Tuan tua dan saya sudah sangat tua. Mungkin akan sangat sulit bagi umur kita untuk ditingkatkan lebih jauh. Orang makan biji-bijian dan mengolah ki dari 5 elemen. Ini tanpa sadar dapat membawa kerusakan pada tubuh manusia, termasuk organ dalam, saluran meridian, darah, dan aspek lainnya. Ini tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, saya dapat menyembuhkan keberadaan yang rusak, mengembalikan bagian dari mereka menjadi seperti sebelumnya. Ini kemudian dapat diubah menjadi umur. Mereka adalah bagian dari umur. Tentu saja, King Sui tidak dapat sepenuhnya mengubah mereka sepenuhnya saat ini, terutama untuk kasus-kasus seperti leluhur tua klan Xia, yang telah mencapai tahap di mana dia tidak memiliki banyak umur. Jika dia bertemu King Sui 100 tahun sebelumnya, umurnya akan meningkat 300 tahun. Namun, meski begitu, kedua lelaki tua itu masih tidak percaya. Meskipun mereka telah mencapai usia tua, terlepas dari apakah mereka menerima kematian atau tidak ingin mati, mereka akan bahagia, mengetahui bahwa mereka dapat hidup terus. Selain itu, lelaki tua itu juga ingin melihat seberapa jauh klan Xia bisa berada di tangan 13. King Sui mengeluarkan anggur plum blossom dan minum bersama dengan dua lelaki tua dan 13. King Sui hanya pergi setelah makan malam. Dia berjanji untuk mulai membantu 13 menstabilkan yayasannya pada hari berikutnya dan juga membantu kedua lelaki tua itu meningkatkan umur mereka. Setelah kembali ke Imperial Cuisine Hall, King Sui memperhatikan bahwa para wanita dan yang lainnya ada di sekitar. Dia kemudian berkata kepada semua orang, jangan pergi selama beberapa hari ke depan. Saya akan membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Setelah menyempurnakan Immortal Dao Divine Origin, King Sui sekarang dapat membantu mereka lagi. Itu tidak akan melalui kekuatan penyaluran tetapi dengan menggunakan kekuatan kelahiran kembali dan kekuatan 9 yang kuat untuk potensi tubuh untuk mencapai terobosan. Metode ini tidak dapat sering digunakan dan akan dianggap baik, karena dapat digunakan setiap 10 tahun sekali. Orang dengan fisik yang baik dapat melakukannya setiap 5 tahun sekali. Dengan dimasukkannya barang-barang obat dan harta karun yang bagus, waktunya bisa dipersingkat lebih jauh. Namun, itu masih akan tergantung pada situasi. Wanita King Sui akan mendapatkan lebih baik karena tubuh mereka telah mengumpulkan banyak kekuatan murni melalui budidaya duo dengan King Sui. Meskipun tidak sebanyak itu selama upaya pertama mereka di budidaya duo, King Sui telah ada selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, mereka memiliki cukup banyak akumulasi kekuatan murni. Jiange, kamu akan pergi dulu hari ini. King Sui menunjukkan senyum sebelum mengambil tangan Ye Jiange dan berjalan keluar. Mereka kemudian muncul di lembah gunung tempat dia pergi bersama Tante Lingyan sebelumnya. Tempat ini bisa dianggap sebagai halaman belakang King Sui sekarang. Dia tiba di sini dengan 9 langkah benua dan dengan demikian tidak ada orang lain di sini. Untuk jaga-jaga, King Sui memeriksa sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada orang atau binatang iblis skala besar di sekitarnya. Hanya ada beberapa binatang buas dan makhluk bertipe burung. King Sui tidak segera mengambil tindakan tetapi hanya terus memegang tangan Ye Jiange dan berjalan perlahan, seolah-olah sedang berjalan-jalan. Dia memandang wanita yang masih tampak memiliki aura transendensi dengan kekaguman. Dia merasa sangat puas. Dia sangat tenang di sebelahnya. Dia seperti peri dan King Sui merasa bahwa dia seperti pelabuhan yang aman. Dia adalah tuannya, dan juga kakak perempuan tuannya, di masa lalu. Mereka sekarang sudah menjadi suami istri. Terkadang, dia akan menggodanya agar dia memanggilnya kakak. Memikirkan hal ini, King Sui merasa senang di AST 1948 Jiange kecantikan hebat, kesengsaraan surgawi ketujuh. Tangan King Sui mengepal erat. Ye Jiange merasakan emosi cinta King Sui terhadapnya dan berbalik untuk melihat pria yang paling dia cintai ini. Ketika dia melihat tatapan puas dan cintanya, dia merasa sangat hangat di dalam. Jiang, aku mencintaimu. King Sui menunjukkan kasih sayangnya. King Sui tidak tahu mengapa dia mengatakan ini. Itu hanya terasa sangat alami dan normal baginya tetapi pada saat yang sama, itu sangat penuh kasih. Itu bukan pertunjukan tetapi pengungkapan perasaan batinnya. Ye Jiange terengah-engah. Setelah bersama King Sui selama bertahun-tahun, dia tahu karakternya dengan baik. Dia telah mengatakan ini di masa lalu juga dan itu tidak diragukan lagi perasaannya yang sebenarnya. Namun, hari ini, dia merasa ini adalah kedewasaan. Setelah menjadi dewasa, ini adalah wahyu kepadanya. King Sui, aku juga mencintaimu. Aku ingin mendengarmu berkata, Saudara Sui, aku juga mencintaimu. King Sui tersenyum dan berkata, kamu mencari kematian. Ye Jiange tidak bisa tidak menegurnya.
Pria ini tidak setua dia tetapi senang menggodanya seperti ini kapanpun dia bisa. Dan dalam banyak kesempatan, dia melakukan apa yang dia minta darinya. King Sui tersenyum dan memasukkannya ke dalam gendongan putri. Ye Jiange tidak terkejut dan hanya diam dalam pelukannya. King Sui perlahan menginjak rumput hijau dan berjalan menuju matahari terbenam. Cahaya dari matahari terbenam tampaknya berlangsung selamanya dan bayangan mereka ditarik menjadi tak berujung. Apakah kamu akan pergi? Meskipun pikiran Ye Jiange tidak selaras dengan King Sui masih tidak bisa menyembunyikan apa yang dia pikirkan dari wanita cerdas ini. Aku memang berencana melakukannya, tapi aku tidak tega berpisah denganmu, kata King Sui. Kamu sudah cukup lama di sini. Ini juga saatnya kamu kembali ke rumah untuk melihatnya. Hal-hal di sini sudah beres. Tidak perlu khawatir tentang kami. Tidak ada banyak hal di sini yang bisa menimbulkan ancaman kepada kami lagi. Terlebih lagi, dengan reputasi buruk Anda di luar sana, siapa yang berani menyinggung Anda? Permusuhan dengan Istana Abadi Berbintang adalah kesepakatan yang sudah selesai. Hal-hal seharusnya belum berakhir. Oleh karena itu, bahkan jika saya pergi, saya akan memastikan untuk menangani hal-hal di sini dengan benar. Anda juga telah mencapai kesepakatan kecil, tahap sukses dalam formasi. Seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk mempertahankan tempat. Selama beberapa tahun terakhir, King Sui telah mengajari mereka formasi. Namun, hanya Ye Jiange dan Tantai Lingyan yang mampu mencapai tahap kesuksesan kecil. Orang lain adalah Yun Yang. Yang mengejutkan King Sui adalah Yun yang tidak memiliki banyak bakat dalam seni bela diri. Itu telah membuat King Sui menggunakan pelet emas Xiantian untuk membantunya meningkatkan kultivasinya ke tingkat Xiantian. Namun, dia tidak menyangka akan begitu mulus saat dia mempelajari formasi. Dia tidak kalah dari Ye Jiange dan yang lainnya, menyebabkan kejutan besar bagi King Sui. Ini membuat King Sui jauh lebih yakin atas keamanan Imperial Cuisine Hall. Hal lain adalah mereka tidak banyak bicara antara dia dan Tianyi. Tianyi telah memperlakukan Yunyang dengan sangat baik tetapi jika bukan karena kemampuan unik Yunyang, hidup mereka akan menjadi lebih bahagia dan harmonis. Emosi tidak sesederhana itu. Misalnya, seseorang bisa menyukai wanita cantik dan bukan wanita jelek. Mengatakan bahwa seseorang hanya dangkal dan hanya menyukai keindahan hanyalah omong kosong. Kecantikan seseorang adalah kemampuan, aset. Dalam kehidupan sebelumnya, ada orang yang hanya menyukai pria kaya. Terlepas dari apakah seseorang ingin menyebut wanita seperti itu tolol atau sombong, memiliki uang juga merupakan kemampuan tersendiri. Mampu memuaskan kesombongan mereka juga merupakan semacam kebahagiaan. Orang cenderung mengejar kebahagiaan. Memiliki kecantikan adalah hal yang membahagiakan dan ketika wanita bersama pria kaya, mereka juga akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada benar atau salah dan tidak ada pelanggaran moralitas. Hanya saja orang mengejar hal yang berbeda. Manusia adalah hewan yang paling rumit. Yun Yang adalah wanita cantik dengan watak anggun dan terkendali yang bisa membuat seseorang tenang dengan mudah. Di sebelahnya, orang akan cenderung melepaskan banyak beban. Hei, mengapa kamu memikirkan wanita lain ketika kamu menggendongku? Ye Jiange cemberut dan memanggil King Sui, yang menjadi linglung. Kamu adalah dewiku. Kamu harus memiliki kepercayaan diri. King Sui menamparkan pantatnya yang bulat saat dia menjawab. Suara renyah itu terdengar jelas di lembah yang sunyi, membuat wajah Ye Jiange memerah sepenuhnya. Namun, dia merasa sangat bahagia, mengetahui bahwa dia masih sangat penting di hatinya. Melihat wanita pemalu ini, wanita transenden ini, api menyala di mata King Sui. Tepat ketika dia akan pergi bersamanya di sini, Ye Jiange menahan tangannya yang nakal, kamu tidak diizinkan melakukannya di sini. Setidaknya tunggu sampai kita pulang malam ini. Ketika King Sui mendengar suara suci mengucapkan kata-kata merayu seperti itu, seolah-olah dia telah makan es krim di hari yang panas dan merasa sangat nyaman. King Sui segera membentuk formasi. Meskipun tempat ini aman, masih lebih baik untuk memasang pertahanan. Dia memasang formasi defensif dan dua formasi menghipnotis. Dari luar, tidak ada yang bisa melihat apapun di dalam. Ini akan menjadi seolah-olah tidak ada apa-apa. Di tempat tidur, apakah ada kebutuhan bagi saya untuk menelanjangi? Ye Jiange memandang King Sui dan bertanya, bingung. Ini sama seperti di masa lalu. Kami telah melalui ini beberapa kali sebelumnya. Mengapa Anda masih meragukan saya? Saya tidak akan berdiri pada upacara itu. King Sui menggosok dahinya dan kemudian menerkamnya, menciumnya sementara tangannya dengan ahli melepaskan pakaiannya. Tangan King Sui bergerak dengan cekatan di tubuhnya dan tidak lama kemudian Ye Jiange melingkarkan tangannya di sekelilingnya. Dia merasakan bahwa tubuh di bawahnya memanas. Tubuh King Sui memasuki jalan yang hangat, basah, dan sempit.
Tidak lama kemudian, suara merdu terdengar. Ye Jiange menatap King Sui tanpa berkata-kata sementara King Sui mengeluarkan jarum emas, tersenyum saat dia melakukannya. Namun, tatapannya terus berlama-lama pada tubuh indah Ye Jiange, terutama pada puncak kembar di dadanya. Mereka seputih salju dan lembut, seperti porselen batu giok putih yang paling berharga. Di bawah pelengkap apa yang mirip dengan salju di bawah sinar matahari musim semi, ujung merah muda di bagian paling atas memberikan daya tarik yang kuat. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak cukup melihat? Ye Jiange tidak tahu harus berkata apa. Pria ini seperti robot yang tidak tahu apa itu kelelahan. Seolah-olah dia tidak akan pernah puas di bidang ini. King Sui menyeringai dan berkata, itu tidak akan pernah cukup. Namun, itu sudah larut. Sudah cukup larut ketika mereka tiba dan sekarang, langit akan segera menjadi gelap. Bahkan batu-batu ringan di daerah itu telah menyala. Jarum emas King Sui mulai menusuk ke tubuh Ye Jiange satu persatu. Tangan suci. Tangan King Sui terus memijat tubuh Ye Jiange dengan kekuatan-kekuatan kelahiran kembali, gambar Yin Yang, kekuatan 9 Yang, dan kekuatan serangan perisai misterius itu. Kekuatan serangan Sil telah terintegrasi ke dalam kapal Paragon. Kekuatan dari sebelumnya tidak hilang tetapi hanya terintegrasi bersama. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sebelum akupuntur, Ye Jiange telah mengambil pelet emas 9 revolusi dan pil takdir yang diintensifkan. 9 jarum surgawi pembalikan. Ini adalah teknik akupuntur yang muncul setelah King Sui mencapai terobosan. Itu memiliki efek ajaib dalam memecahkan penghalang dan kebangkitan. Meskipun efeknya tidak cukup kuat untuk menghidupkannya kembali, itu mampu membuat seseorang tetap hidup. Itu seperti meridian knocking soul pulling, tapi lebih kuat dari itu. Ye Jiange menutup matanya. Kekuatan di tubuhnya terus meningkat. Pada saat yang sama, ada juga kekuatan misterius dan unik. King Sui sekarang tahu bahwa itu adalah kekuatan fisik yang unik. Selama seseorang bisa menyerap kekuatan itu akan seperti seseorang yang telah melalui kebangkitan darah. Sejujurnya, terlepas dari apakah itu kebangkitan darah atau kekuatan fisik khusus, salah satu dari mereka akan membuat seseorang lebih kuat. Binatang iblis memiliki garis keturunan darah, dan begitu pula manusia. Garis keturunan darah setiap orang berbeda dan ini juga mengapa ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Ada jenis binatang iblis, seperti naga dan babi yang berbeda. Namun, manusia hanya dibedakan oleh pria dan wanita. Oleh karena itu, perbedaan hanya terletak di dalam tubuh mereka. Ini juga mengapa orang dapat mencapai tingkat kultivasi yang berbeda bahkan jika mereka semua berkultivasi untuk jumlah waktu yang sama. Kekuatan fisik manusia dan garis keturunan darah dibedakan dengan dilahirkan dan dicapai kemudian melalui pil obat dan warisan-warisan. Garis keturunan darah King Sui tidak kuat tetapi dia memiliki teknik penguatan kuno. Selain beberapa alasan lain setelahnya, dia sekarang memiliki fisik 9 Yang. Baik garis keturunan darahnya dan fisik 9 Yang terdengar sangat misterius tetapi itu hanyalah nama yang diberikan berdasarkan kekuatan dan sifat khusus mereka. Sekitar 2 jam kemudian, proses itu berakhir dan Ye Jiange telah selesai mengedarkan listrik. Dia sekarang memiliki kekuatan 50 juta kekuatan Dao. Mengenakan pakaiannya, dia merasa sangat bahagia. Namun, pada saat itu, petir mulai berkumpul di langit. Kesengsaraan surgawi ada di sini. Kesengsaraan surgawi ke-7. AST 1949 King Hanyai. Kesengsaraan surgawi akhirnya ada di sini. King Sui mengerutkan alisnya. Tetapi segera, dia menjadi tenang karena mengetahui bahwa seharusnya tidak menjadi masalah bagi Ye Jiange untuk berhasil melewati kesengsaraan tingkat surgawi ke-7. Ye Jiange berdiri di sana saat dia melihat guntur yang terus berkedip di langit. Dia kemudian berbalik dan menatap King Sui yang mengisyaratkan dia untuk tidak mengkhawatirkannya. King Sui mengangguk dan mundur beberapa langkah. Setelah beberapa saat, guntur pertama akhirnya terjadi. Itu adalah petir yang sangat tipis. Listrik seputih salju segera menyusup ke tubuh Ye Jiange dan diserap sepenuhnya olehnya. Beberapa kilat pertama sangat menonjol karena itu adalah manfaat yang diberikan kepada mereka yang telah mencoba kesengsaraan mereka. Ye Jiange berjalan bolak-balik di tengah kilatan petir ini saat dia terus-menerus menangkapnya. Tubuhnya juga terus diperkuat di samping tulang dan darahnya. Semua peningkatan kekuatan ini terlihat dengan mata telanjang. Ini juga mengapa para pejuang cenderung melihat ke depan, tetapi pada saat yang sama, juga takut dengan kesengsaraan mereka. Begitu mereka berhasil melewati kesengsaraan mereka, kekuatan mereka akan berlipat ganda. Demikian pula, tulang dan organ mereka juga akan menerima peningkatan hingga jumlah yang sama. Namun, jika mereka gagal melewati kesengsaraan, mereka hanya bisa mengalami nasib menghilang. Sampai sekarang,
guntur di langit hampir setebal ibu jari kecil. Namun, masih ada beberapa guntur tipis yang terlihat di antara mereka. Orang-orang yang diuji dengan kesengsaraan mereka diharuskan mengalami 9 guntur surgawi di wilayah guntur ini. Istilah, 9 surgawi, hanyalah sebuah istilah. Akan lebih akurat untuk menyebutnya 9 gelombang guntur, dengan masing-masing lebih intens dari yang sebelumnya. Namun, durasi mereka hampir sama. Satu-satunya hal yang berbeda antara setiap gelombang adalah kekuatan mereka. Untuk menghadapi kesengsaraan, seseorang dapat mencoba untuk terus-menerus menghindari petir di dalam wilayah guntur. Hindari yang tebal sambil menyerap yang lebih tipis. Metode lain untuk menolaknya adalah menggunakan harta tertentu yang mampu menyerap petir. Benda-benda itu datang dalam jumlah yang sangat langka. Biasanya, mereka hanya bisa digunakan sekali. Dengan kata lain, mereka hanya bisa menyerap petir sekali. Atau, ada juga yang bisa digunakan untuk waktu yang tidak terbatas, tetapi hanya bisa menyerap satu petir pada satu waktu. Tidak masalah jika seseorang membawa satu atau beberapa barang ini sekaligus. Efeknya akan sama saja. Sampai sekarang, King Sui sudah memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang jimat surgawi. Dia tahu cara menggambar jimat penghindaran petir. Namun, mirip dengan apa yang disebutkan di atas, itu hanya bisa digunakan sekali. Saat ini, Ye Jiange sudah dilengkapi dengan salah satunya. Tidak ada gunanya membawa lebih dari itu. Ye Jiange sangat gesit. Dia bisa bergerak di sekitar wilayah guntur dengan sangat mudah. Pakaian putih yang dia kenakan membuatnya terlihat lebih seperti peri yang hidup. Bahkan King Sui sedikit linglung saat dia melihat gerakannya. Memikirkan bahwa wanita cantik seperti itu bisa menjadi miliknya, saat dia memikirkan kembali beberapa saat yang lalu, ketika dia masih bersenang-senang di atasnya, dia tidak bisa menahan perasaan puas yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu sudah gelombang ke-7 petir. Sekarang, ukuran petir di udara hampir setebal lengan anak-anak. Selanjutnya, mereka juga sangat terkonsentrasi saat hujan turun. Sudah ada sangat sedikit petir yang seukuran ibu jari. Berkali-kali, Ye Jiange menghindar dari petir yang sangat besar dan mendarat di tempat di mana petir yang lebih tipis menyerang untuk menyerap energi mereka. Setelah beberapa waktu, tubuh Ye Jiange menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, ketika dia melewati kesengsaraannya. Sinar petir yang setebal ibu jari semuanya telah diserap oleh Ye Jiange. Tepat sebelum gelombang petir ini benar-benar mereda, Ye Jiange gagal menghindar dari salah satu petir yang lebih tebal. Hati King Sui langsung menegang saat melihat pemandangan ini. Namun, dia menyadari bahwa Ye Jiange tidak hanya baik-baik saja tetapi dia bahkan berhasil menyerap seluruh kilat. Sebenarnya, pendapat jujur King Sui tentang petir adalah bahwa mereka tidak terlalu kuat. Dia ingat saat dia mengalami kesengsaraan surgawi. Gelombang pertama petir yang menyambar di sekelilingnya sudah seukuran lengan. Kemudian, petir itu bahkan menjadi begitu besar, itu akan sebanding dengan pinggang pria dewasa. Dua gelombang petir terakhir tidak setebal yang diharapkan King Sui. Yang terakhir hanya sekitar proporsi lengan. Ye Jiange pernah berhadapan langsung dengannya. Meskipun dia hanya bisa menahannya, akhirnya, dia berhasil menerima semuanya. Sampai ketika petir terakhir akhirnya mereda, Ye Jiange berdiri dengan goyah dan berada di ambang kehancuran. King Sui dengan cepat bergerak maju untuk meraihnya, kamu tidak boleh beristirahat. Ambil kesempatan ini untuk menstabilkan kekuatan Anda saat ini. Ini akan memberi Anda banyak manfaat di masa depan. Petik 2. Setelah King Sui selesai berbicara, dia menusuk lintai acu poinnya. Ye Jiange mengangguk dan duduk di lapangan rumput dengan menyilangkan kaki. Dia mulai memutar teknik bela dirinya dan hanya membuka matanya setelah melalui siklus peredaran darah yang hebat. Dia tidak lagi terlihat kelelahan. Sambil memperlihatkan matanya yang cerah dan gigi putihnya, wanita yang luar biasa itu memandang King Sui, saya telah menembus ke tahap tengah kelas surgawi ke-7. Bagus. Benar-benar kejutan. Secara alami, King Sui mampu mengukur kekuatan Ye Jiange. Itu sedikit di atas 10.000 kekuatan Dao, yang sudah dianggap cukup baik. Langit mulai gelap. Mari kita kembali. Ye Jiange menyarungkan pedangnya dan berkata sambil melihat ke langit. Pada saat dia kembali ke rumahnya, semua orang sudah makan malam. Baik King Sui dan Ye Jiange kemudian dengan santai memiliki milik mereka. Bocah kecil itu sudah tertidur. King Sui ingin pergi ke kamar Ye Jiange untuk menghabiskan malam bersamanya tetapi diusir. King Sui mengerti perasaan Ye Jiange. Menghadapi wanita yang begitu murah hati, bahkan dia tidak bisa tidak merasa sedikit bersalah. Dia menggelengkan kepalanya saat dia berjalan ke kamar King Hanyai. Hanya butuh dorongan lembut dan pintu sudah terbuka. King hanya terjaga dan sedang membolak-balik buku. Ketika dia melihat King Sui, dia tersenyum dan menyapa, kamu kembali.
Sambil berbicara, dia mengambil teko dan menuangkan secangkir teh untuk King Sui. Sangat jarang ada cahaya bulan di malam seperti ini. Saat bersinar ke kamarnya, itu membuatnya tampak agak kabur. Ada sangat sedikit batu cahaya di kamar King Hanyai. Oleh karena itu, dibandingkan dengan kamar lain, sepertinya sedikit lebih gelap di sini. Bahkan ketika dia membolak-balik bukunya, dia melakukannya di bawah batu cahaya. Apa yang salah? Apakah ada yang ingin Anda bicarakan dengan saya? King Sui bertanya sambil duduk di sebelahnya. King hanya tersipu. Namun, dia tampak sangat bahagia. Dia memeluk leher King Sui dan berbisik di telinganya, "Aku anakmu." King Sui tertegun dan memeluknya, "Apakah kamu bahagia?" Sudah lama sekali. Meskipun King Sui tidak terburu-buru, dia tidak sengaja mencoba mengendalikannya. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan setelah dia pergi, King hanya tidak akan. Apa yang keluar dari harapannya adalah bahwa dia masih pada akhirnya, yang masih merupakan hal yang hebat. Pada awalnya, King Sui telah merencanakan untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Tapi sekarang, tidak peduli bagaimana dia mencoba meyakinkannya, dia dengan keras kepala menolak untuk melakukannya. Dia takut bahwa dia akan memicu kesengsaraan surgawi dan karenanya, dia berkata untuk hanya membicarakannya setelah dia melahirkan. Bagi King hanya saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada bayi yang ada di tubuhnya. Namun, King Sui sadar bahwa King hanya memiliki fisik tubuh yang tangguh. Bahkan jika dia meningkatkan kekuatannya, itu tidak akan mempengaruhi bayinya. Selain itu, bayinya baru berusia 1 bulan saat ini. King Sui telah membantunya memeriksa denyut nadinya dan memastikan bahwa dia. Saat ini, King Sui sangat senang melihat anak yang akan lahir dari penggabungan fisik tubuh 9 yin dan 9 yang. Dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang akan dicapai bayi itu di masa depan. King Sui, yang tidak perlu meningkatkan kekuatannya, menikmati asuhan dari seorang wanita cantik dengan King Hanyai di kamar mereka. Pada hari berikutnya, King Sui awalnya berencana untuk melakukan perjalanan ke istana. Namun, di luar dugaannya, Patriark klan Xia datang bersama Pangeran ke-13 dan Wen Jian. King Sui menyapa lelaki tua itu ke Imperial Cuisine Hall dengan sambutan hangat. Menguasai, Pangeran ke-13 dengan gembira menyambut King Sui. Tapi semuanya berubah canggung ketika Pangeran ke-13 mencoba menyapa Ye Jiange dan gadis-gadis lainnya. Namun demikian, dengan nada serius, Pangeran ke-13 tetap menyebut mereka Nyonya Tuan. Ye Jiange dan King hanya sangat tenang. Namun, wanita yang tersisa, semuanya merasa sedikit canggung. King Sui pertama-tama membantu kedua lelaki tua itu membersihkan kotoran di dalam tubuh mereka. Dia menggunakan seni 5 elemen dan kekuatan kelahiran kembali untuk membantu orang tua mengeluarkan racun dari tubuh mereka dan memicu aktivitas organ tua mereka. Hanya dengan melakukan ini, setengah hari telah berlalu. Efeknya cukup lumayan. Rentang hidup kedua orang tua itu meningkat hampir 70 tahun. Meskipun ini hanya beberapa angka kasar, jika tidak ada kecelakaan, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Tidak hanya umur mereka yang diperpanjang, mereka bahkan mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar, yang merupakan kejutan yang tidak terduga bagi mereka. Pada siang hari, dia menyiapkan perjamuan besar makanan di Imperial Cuisine Hall. Tentu, ini juga termasuk sejumlah besar anggur. Kedua lelaki tua yang sedang makan juga tidak memiliki apa-apa selain kata-kata pujian untuk makanan yang disiapkan olehnya. Melihat bahwa mereka benar-benar menikmatinya, King Sui memberi kedua lelaki tua itu beberapa bahan karena dia memiliki beberapa persediaan. Sore harinya, King Sui membantu Pangeran ke-13 menstabilkan kekuatannya. Ini adalah muridnya sendiri. Begitu dia pergi, gadis-gadis bersama dengan Imperial Cuisine Hall akan tetap berada di sini. Oleh karena itu, sangat penting bagi muridnya untuk menjadi sangat kuat. Dia tidak boleh ceroboh dengan ini. Kekuatan Pangeran ke-13 akhirnya stabil. Seharusnya kira-kira sekitar 18.000 Dao Force, yang merupakan kekuatan yang masuk akal. King Sui mewariskan gerakan pembunuh yang hebat sebanyak yang dia tahu tentang bentuk beruang kepadanya. Dia adalah pewaris dewa pertempuran beruang ganas. Dengan kekuatannya saat ini, dia pada dasarnya bisa melewati sisa kultivasinya dengan cukup mudah. AST 1950 Saya tidak akan bertindak berdasarkan itu, aku tidak punya keinginan. Setelah mengirim Pangeran ke-13 dan kedua lelaki tua itu, hari sudah lewat tengah hari. King Sui, yang tidak berpenghuni, pergi ke alam. Setelah melihat tungku penyulingan iblis, dia teringat akan 2 ular Azure Gold. Kedua anak kecil itu adalah hal yang berguna. Ketika King Sui melihat mereka berdua, dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Namun, sekarang masih belum waktunya.
Dia harus menemukan mereka pemilik baru. Kekuatan Ye Jiange saat ini sangat menakutkan. Itu sudah mencapai tingkat yang cukup. King Sui juga membantu meningkatkan kekuatan Tantai Lingyan dan Qin King. Selain itu, ada pagoda harta karun pari Heavenly Fate dan juga binatang iblis mereka sendiri. Mereka tidak akan kalah dari Ye Jiange dalam hal kekuatan. Meskipun kekuatan King hanya tidak mengalami peningkatan yang signifikan kali ini, selama 3 tahun ini, kekuatannya sudah hampir setara dengan Ye Jiange, yang baru saja menerobos. Bahkan kekuatan Raja Naga Racun hampir pada tingkat kelas surgawi ke-7. Meskipun dibandingkan dengan dua lainnya, Luo Qingcheng dan Muyun Qingge sedikit lebih rendah. Mereka masih, bagaimanapun, prajurit di kelas surgawi ke-6. Selanjutnya, mereka masing-masing berasal dari suku Drakaina dan Mermaid yang langka. Yin Tong dan Lan Lingfeng mulai mengejar kekuatan mereka. King Sui membantu mereka dalam mencapai tahap awal tingkat surgawi ke-7, yang sudah dianggap sebagai prestasi terpuji. Meskipun mereka masih sekitar satu tingkat dari Ye Jiange dan gadis-gadis lain, kecepatan di mana kekuatan mereka telah meningkat selama beberapa tahun ini menjadi berkali-kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Pada saat dia keluar dari alam, matahari sudah terbenam. King Sui menjernihkan pikirannya saat dia pergi, mengetahui bahwa dia akan benar-benar sibuk selama beberapa hari ini. Ketika datang untuk makan malam, setiap orang memiliki makanan mereka sendiri. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang saat ini tinggal di aula. Masing-masing dari mereka memiliki kamar sendiri. Sekarang, semua orang sudah diberitahu bahwa King hanya sedang. Ini menyebabkan Luo Qingcheng menyimpan lebih banyak kepahitan terhadap King Sui. King Sui dan Luo Qingcheng belum mengambil langkah terakhir bersama-sama, tetapi siapapun dapat mengetahui bahwa akan datang suatu hari ketika dia akan menjadi wanitanya. Muyun Qingge dan King Sui tampak tidak dekat atau jauh. Mereka juga tidak memiliki interaksi yang dekat. Seiring berjalannya waktu, keduanya bahkan tampaknya telah berhenti menggoda satu sama lain. King Sui tidak terlalu peduli dengan masalah seperti itu. Meskipun benar bahwa Muyun Qingge adalah kecantikan yang tak tertandingi, King Sui belum jatuh cinta padanya sampai titik tidak bisa kembali. Oleh karena itu, dia lebih suka membiarkannya pergi dan membiarkan takdir memutuskan segalanya untuk mereka. Dia tidak akan memaksa, juga tidak akan menyerah. Hal yang paling membuat King Sui tidak berdaya adalah Tantai Lingyan. Dapat dikatakan bahwa King Sui pasti tidak akan menyerah pada wanita ini. Sejak saat itu, pada pertemuan pertama mereka satu sama lain, semuanya sudah diputuskan. Bahkan sekarang, King Sui sudah tahu bahwa dia menyukainya. Satu-satunya masalah dengan dia adalah bahwa dia belum bisa melalui masalahnya sendiri. Dong dong. King Sui mengetuk pintu masuk kamar Tantai Lingyan. Pintu terbuka perlahan. Apa yang keluar darinya adalah wajah yang mencengangkan. Dari sudut pandang King Sui, wajahnya kurang dingin. Namun, aura dingin dan luar biasa masih ditemukan berlama-lama di dalamnya. Itu adalah semacam aura yang terpatri jauh ke dalam tulangnya. Akan sangat sulit untuk mengambilnya. King Sui akan selalu merasa sedikit tertekan ketika dia berada di depannya. Apa yang kamu lakukan? Berdiri di luar sana. Masuk. Melihat King Sui sedang melamun di depan pintu, Tantai Lingyan mengundangnya masuk. King Sui tersenyum dan berjalan masuk. Tantai Lingyan lalu menutup pintu. Ini masih pagi dan belum waktunya untuk makan malam. Namun, ruangan itu tampak agak redup dan batu cahaya sudah mulai bersinar. Batu cahaya adalah benda yang sangat unik. Semakin gelap langit, semakin terang itu akan bersinar. Di pagi hari, itu akan terlihat tidak berbeda dari batu biasa. Kamu terlalu cantik. Jiwaku telah meninggalkan tubuhku sekarang. King Sui terkekeh saat dia berjalan ke kamarnya. Ini bukan pertama kalinya King Sui memasuki kamar Tantai Lingyan. Kamarnya terlihat sederhana dan bersih. Ada juga aroma ringan yang mengambang di sekitarnya. Itu tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Melihatnya secara keseluruhan, seluruh ruangan tampak putih bersih. Tantai Lingyan menatapnya tajam dan tetap diam. Dia kemudian duduk di kursi. King Sui berjalan ke arahnya dan duduk di sampingnya. Tantai Lingyan tidak berkomentar apapun saat King Sui melakukannya. Dia menikmati aroma samar yang melekat di sekelilingnya. Ini adalah jenis wewangian yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tantai Lingyan sudah terbiasa dengan tindakan King Sui. Dia kemudian menoleh ke samping untuk melihatnya. Seperti biasa, detak jantung King Sui akan bertambah cepat setiap kali dia menatap matanya yang dingin dan indah. Dia kemudian mencoba melompat ke atasnya seperti binatang buas hanya untuk dihentikan olehnya. Dia mengedipkan kepalanya dengan jarinya, membiarkannya menggosok dahinya tanpa berkata-kata. King Sui tersenyum dan meraih tangannya, aku akan pergi ke suatu tempat yang jauh dalam beberapa hari. Baiklah.
Semoga perjalanannya aman. Sebenarnya, Tante Lingyan sudah tahu bahwa hari seperti ini akan datang. Bagaimanapun, King Sui telah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? King Sui bertanya, ingin mendengar beberapa kata perpisahan dari Tante Lingyan. Apa yang kamu ingin aku katakan? Tante Lingyan bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. Sesuatu seperti, kamu mencintaiku. King Sui dengan berani bertanya. Aku mencintaimu. Tante Lingyan berkata tanpa ragu sedikit pun. King Sui membuka matanya lebar-lebar, bisakah kamu mengatakannya dengan sedikit emosi? Atau yang lain, itu akan sangat menyakitiku. Petik 2. Bagaimana saya harus melakukannya? Suasana hati Tante Lingyan tampaknya telah sedikit meringankan. Katakan dengan lebih mesra, aku tidak tahu bagaimana melakukannya. King Sui sedikit terdiam. Namun demikian, dia dengan sangat cepat memasang senyum yang akrab dengan Tante Lingyan. Erem, kapan Anda akhirnya akan memutuskan untuk menetap sebagai wanita saya? Aku selalu begitu. Tante Lingyan berkata dengan nada serius. Kalau begitu, apakah kita dianggap? Kamu telah memberitahuku sebelumnya untuk tidak memaksakan diri. Anda bahkan mengatakan bahwa Anda akan menunggu sampai saya bertanya kepada Anda sendiri. Berbicara sampai saat ini, Tante Lingyan tidak dapat melanjutkan kalimatnya dan tersipu. Memang, King Sui pernah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan memaksanya dan akan menunggunya untuk mengatakannya sendiri. Mintalah pada dirimu sendiri, ya, di satu sisi, ini juga merupakan hal yang hebat. Yan kecil, ada satu hal yang membuatku sangat penasaran. Mengingat Anda sudah menjadi orang yang dewasa, bagaimana Anda memecahkan masalah kebutuhan Anda? King Sui memandang Tante Lingyan dengan sangat serius. Matanya dipenuhi dengan, seolah ingin menelannya. Sialan kau, aku tidak akan melakukannya sendiri. Aku tidak punya keperluan dalam hal itu. Tante Lingyan menatap King Sui dengan malu. Itu tidak mungkin. Anda memahami perasaan itu lebih dari orang lain. Ketika Anda akhirnya melakukannya, itu akan lebih memakan jiwa. Tidakkah kamu ingin mencobanya? Bayangkan pemandangannya, dan kemudian sensasi mati rasa yang bisa menembus tulangmu. Berhenti. Tante Lingyan menutupi mulut King Sui untuk menghentikannya melanjutkan pembicaraan. Bocah nakal ini mencoba merayunya sekali lagi. Dia di masa lalu tidak akan pernah memikirkan hal-hal seperti ini. Sampai ketika jarum emas dan tangan King Sui, yang telah beberapa titik akupunturnya dan membawanya ke puncaknya ketika dia pertama kali mulai memikirkan hal ini. Tidak heran jika pria dan wanita tidak pernah bosan berhubungan. Sedemikian rupa sehingga kadang-kadang, beberapa orang tidak akan pernah ingin menghentikan diri mereka dari perasaan itu. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan merasa sangat malu, dan itu semua berkat bocah nakal ini. Namun, setiap kali dia mengalami dorongan itu, dia akan berusaha menekannya dengan keinginannya sendiri. Kadang-kadang, dia tidak akan bisa menekannya sepenuhnya, meninggalkannya untuk terus-menerus berdiam dalam adegan pertemuan pertamanya dengan King Sui. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, itu masih satu-satunya saat dia melakukannya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan kenangan itu. Ditambah lagi, setelah King Sui bagian-bagian tertentu dari titik akupunturnya dengan tangannya, dia sekali lagi terbiasa dengan sensasi itu. Yan kecil, kamu telah jatuh cinta. King Sui mengamati Tante Lingyan yang auranya agak tidak stabil dan berkata. Kata-kata King Sui menyebabkan mata Tante Lingyan menjadi kabur. Itu membuat wajahnya yang biasanya tampak dingin mulai terlihat sedikit menawan. Dia juga memberikan semacam daya tarik yang fatal. King Sui bergerak maju dan berhasil mendaratkan bibirnya di bibirnya yang dan basah. Tante Lingyan tidak berjuang. Dia bahkan menjadi sangat akrab dengan metode berciuman ini. Akhirnya, King Sui membantu Tante Lingyan melepas semua pakaian bagian atasnya. Namun, dia dihentikan ketika dia mencoba melepas pakaian bawahnya. Dia tersipu dan berbisik, jangan lakukan itu, lakukan saja seperti yang kamu lakukan terakhir kali. Dia berbicara dengan suara yang sangat lembut, tetapi King Sui masih bisa mendengarnya. Seperti terakhir kali, justru tinju korosi tulang menawan jiwa yang dia gunakan untuk membantunya mencapai puncaknya.